Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 75. Peristiwa hilangnya mahkota itu memang tidak dapat disembunyikan. Menurut Ki Tumenggung, laporan harus dibuat secepatnya, sehingga mungkin para pemimpin di Kediri dapat mengambil langkah-langkah yang perlu. Namun demikian, Ki Tumenggung masih berpesan, agar hilangnya mahkota itu dirahasiakan bagi rakyat banyak. Jika berita itu tersebar, maka akan terjadi keresahan yang mungkin akan berakibat buruk. Senapati yang memimpin para peronda malam itu ternyata sependapat dengan Ki Tumenggung. Karena itu, maka ia pun segera mengumpulkan para pemimpin kelompok prajurit yang malam itu bertugas di istana. Beberapa pesan telah diberikan. Dengan tegas senapati itu berkata, demi tegaknya Kediri, kalian harus merahasiakan apa yang terjadi. Meskipun hal ini tidak akan dapat kita rahasiakan terhadap para pemimpin dan kepada Sri Baginda. Para prajurit mengerti maksud senapati itu. Karena itu, maka mereka pun bertekad untuk melaksanakannya. Namun demikian mereka sadar, bahwa hukuman tidak akan terlepas dari mereka, karena mereka telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar atas Kediri. Namun, sebagai seorang prajurit, mereka tidak akan ingkar dari tanggung jawab. Demikianlah, ketika laporan itu sampai kepada para pemimpin di Kediri, maka rasa-rasanya Kediri bagaikan telah terbakar. Jantung di dalam hati Sri Baginda bagaikan berhenti berdetak. Apalagi Sri Baginda pun menyadari, menurut kepercayaan para raja turun-temurun di Kediri, mahkota itu adalah tempat bersemayam wahyu keraton. Hilangnya mahkota itu, maka Kediri akan benar-benar hapus. Tidak saja sebagaimana saat Tumapel mengalahkan Kediri. Karena setelah itu Kediri tetap berdiri meskipun di bawah pengaruh Singasari. Tetapi jika Kediri sudah kehilangan wahyu keraton, maka Kediri benar-benar akan tenggelam dan hilang sama sekali dari percaturan rakyat di Singasari. Sementara itu, darah Pangeran Singanarpada bagaikan telah terbakar. Dengan garang ia bertanya kepada senapati yang memberikan laporan, kau sebut-sebut tentang Sirep. Ya Pangeran, jawab senapati itu. Jika demikian, kita akan dapat menghubungkannya dengan saat hilangnya Pangeran Lembu Sabdata, berkata Pangeran Singanarpada. Senapati itu mengangguk-angguk. Meskipun pada saat itu ia tidak bertugas di tempat Pangeran Lembu Sabdata ditahan, namun ia juga mendengar bahwa semua petugas pada waktu itu telah terbius oleh kekuatan ilmu yang membuat mereka mengantuk dan tertidur. Ternyata persoalan Sirep yang semula oleh senapati yang bertugas di istana itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu diperhatikan dalam penilaian atas mahkota yang hilang, karena menurut senapati itu, apapun yang terjadi, tetapi ternyata bahwa mahkota itu telah hilang, sehingga laporan tentang Sirep itu seakan-akan hanya sekedar untuk memperkecil kesalahan, namun ternyata bahwa justru Sirep itulah yang mendapat perhatian utama dari Pangeran Singanarpada. Baiklah, berkata Pangeran Singanarpada kemudian, kita tidak akan mengingkari kenyataan. Mahkota itu telah hilang. Kalian tidak akan dapat mencuci tangan begitu saja atas hilangnya pusaka itu. Kesalahan kalian tidak kurang dari kesalahan para petugas waktu Pangeran Lembu Sabdata hilang. Namun demikian, keputusan tentang kalian tidak akan diberikan sekarang. Semua tenaga apalagi yang berhubungan dengan hilangnya mahkota itu, akan dikerahkan. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk menemukannya, atau kita bersama-sama akan tenggelam. Pangeran Singanarpada berhenti sejenak. Namun masih terdengar giginya yang gemeretak. Katanya kemudian, mundurlah. Tetapi ingat, bahwa hal ini masih merupakan rahasia istana. Siapa yang membocorkan rahasia ini akan mendapat hukuman yang seimbang dengan kesalahannya. Bahkan siapa yang membocorkan rahasia ini tidak kurang dari seorang pengkhianat. Demikianlah mereka yang menghadap untuk melaporkan hilangnya mahkota itu telah mundur dari hadapan para pemimpin di Kediri, sementara itu Pangeran Singanarpada masih juga berbicara dengan para pemimpin itu. Sri Baginda sendiri kemudian berkata kepada Pangeran Singanarpada, terserah kepada kalian, apa yang sebaliknya dilakukan. Aku akan beristirahat. Yang kemudian menjadi pusat pembicaraan adalah cara yang mirip yang ditempuh oleh orang-orang yang mengambil mahkota itu sebagaimana yang pernah dilakukan untuk membebaskan Pangeran Lembu Sabdata. Pangeran Singanarpada sendiri yakin bahwa Pangeran Lembu Sabdata tidak memiliki kemampuan untuk melontarkan ilmu Sirep, karena itu, maka tentu ada pihak lain yang telah mengambilnya dari bilik tahanannya dan yang kemudian telah mengambil mahkota itu pula dari gedung perbendaharaan.
Satu kesimpulan yang diambil oleh Pangeran Singanarpada namun yang belum dikatakannya kepada siapapun, adalah satu rangkaian usaha untuk merebut tahta Kediri dan usaha untuk menempatkan Pangeran Lembu Sabdata pada kedudukan tertinggi. Namun Pangeran Singanarpada yakin, bahwa ada satu pihak yang berdiri di belakang Pangeran Lembu Sabdata, justru orang itu adalah orang yang menentukan segala-galanya. Karena itulah, maka Pangeran Singanarpada yakin, bahwa yang dihadapi oleh Kediri adalah satu gerakan yang sangat rumit. Namun Pangeran Singanarpada yang mempunyai ketajaman pengamatan dan perhitungan, tidak melepaskan usaha yang sedang dilakukan itu dengan usaha Pangeran Kuda Permati yang gagal. Tetapi kegagalan itu telah memberikan banyak pelajaran kepada pihak mereka, berkata Pangeran Singanarpada di dalam dirinya, kini orang yang telah menggerakkan usaha perlawanan itu, telah mengambil cara yang lebih cermat dan lembut. Pikiran itu merupakan pangkal usaha Pangeran Singanarpada untuk menelusuri hilangnya pusaka yang dianggap menjadi tempat semayam wahyu Keraton Kediri. Tetapi sebenarnya Pangeran Singanarpada telah menjadi curiga terhadap para pemimpin Kediri sendiri. Seolah-olah di antara mereka terdapat orang-orang yang setiap saat akan dapat berkhianat. Karena itu, maka untuk beberapa lama Pangeran Singanarpada tidak banyak memberikan pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan para pemimpin Kediri. Bahkan ia telah mengatakan cara-cara yang mungkin ditempuh, namun yang berbeda dari perhitungannya yang sebenarnya. Kita harus menyebarkan para petugas sandi, berkata Pangeran Singanarpada, mereka harus berusaha melihat pertanda-pertanda yang mencurigakan. Bahkan mungkin mereka dapat mendengar atau melihat gerakan yang pantas untuk diamati. Tetapi persoalannya tidak terlalu sederhana. Hal itu disadari oleh Pangeran Singanarpada. Namun para pemimpin di Kediri itu memang belum menemukan jalan yang menjurus ke arah yang memungkinkan untuk mengetahui jejak mahkota yang hilang itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Singanarpada berniat untuk menelusuri gerakan ini dari ujung, ia harus menemukan beberapa nama yang dapat dihubungkan dengan Pangeran Kuda Permati. Karena Pangeran Singanarpada pun kemudian yakin bahwa terbunuhnya Pangeran Kuda Permati ternyata masih belum memadamkan perlawanan itu. Bahkan perlahan-lahan api perlawanan itu justru semakin lama menjadi semakin membesar kembali. Dengan demikian maka Pangeran Singanarpada berpendapat bahwa sumber dari gerakan itu masih harus diketemukan. Tetapi untuk sementara Pangeran Singanarpada merasa dirinya sendiri. Ia tidak lagi dapat mempercayai seseorang. Bahkan ia menduga, lepasnya Pangeran Lembu Sabdata dan hilangnya mahkota itu, tentu berkaitan dengan pengkhianat di antara para pemimpin Kediri sendiri. Dalam pada itu, Ki Ajar yang telah berhasil mengambil mahkota yang dianggap dapat menjadi tempat semayam wahyu keraton itu telah berada kembali di padepokannya. Yang kemudian menyimpan mahkota itu adalah Pangeran Lembu Sabdata, yang dianggap memiliki darah Raja-Raja Kediri, sehingga mahkota itu tidak akan menimbulkan persoalan baginya. Bahkan kemudian diharapkan bahwa wahyu keraton yang bersemayam di mahkota itu akan dapat mendukung usaha Pangeran Lembu Sabdata untuk menguasai tahta. Perjuangan ini harus dilakukan sampai tuntas, berkata Ki Ajar. Lalu, perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Kuda Permati ternyata diwarnai oleh kebimbangan. Pangeran Kuda Permati ingin merubah sikap Kediri, tetapi ia ingin tetap membiarkan Sri Baginda untuk berada di atas tahtanya. Sikap yang bimbang inilah salah satu sebab, kenapa Pangeran Kuda Permati tidak berani bergerak lebih tegas dan lebih keras. Ki Ajar itu berhenti sejenak, lalu, sikap kita harus lain. Kita harus bersikap tegas. Meskipun mungkin Sri Baginda itu juga disentuh oleh perasaan ragu. Sebagaimana sikapnya terhadap Pangeran Singanarpada, tetapi sikap yang ragu itu akan dapat menghambat perjuangan. Karena itu, maka bagaimanapun juga, sampai hati atau tidak, si Baginda harus disingkirkan. Pangeran Lembu Sabdata yang masih lebih muda dari Pangeran Kuda Permati itu mengangguk-angguk. Agaknya ia akan dapat berbuat lebih keras dari Pangeran Kuda Permati itu. Apalagi Pangeran Lembu Sabdata benar-benar sudah berada di bawah pengaruh Ki Ajar. Tetapi sekali lagi Pangeran, kita tidak boleh tergesa-gesa, berkata Ki Ajar, kita harus menunggu sampai orang-orang Kediri melupakannya, sebagaimana saat hilangnya Pangeran dari bilik tahanan. Baru di saat orang-orang Kediri itu tidak lagi memikirkan mahkota yang hilang, kita akan menyusun diri. Jika hal itu kita lakukan sekarang sebelum kita mulai, kita tentu sudah akan digulung oleh Pangeran Singanarpada. Sementara itu, Pangeran masih harus menyempurnakan ilmu Pangeran bersama dengan Putut itu.
Baik Ki Ajar, jawab Pangeran Lembu Sabdata, aku memang tidak tergesa-gesa. Aku sependapat, bahwa seharusnya aku menyempurnakan ilmu yang aku sadap dari Ki Ajar, agar bekalku jadi memadai nanti. Dengan demikian, maka untuk sementara kita pun akan melupakan mahkota itu, berkata Ki Ajar, asal pangeran menyimpannya dengan baik. Aku simpan di dalam bilikku, berkata Pangeran Lembu Sabdata, dan kita bersama-sama akan mempertahankannya seandainya ada pihak yang berhasil mengetahui bahwa mahkota itu ada di sini. Tentu, berkata Ki Ajar, tetapi tidak akan ada orang yang pernah menduga bahwa pangeran berada di sini. Menurut perhitungan, para pemimpin di Kediri tentu akan menghubungkan hilangnya mahkota ini dengan hilangnya pangeran dari bilik tahanan. Mereka tentu akan memperhitungkan pula cara yang mirip yang terjadi pada saat pangeran diambil dari bilik tahanan itu, dan pada saat mahkota itu hilang. Keduanya mempergunakan ilmu siret. Karena itu, untuk sementara kita tidak boleh menempuh jalan yang sangat berbahaya dengan memberikan kemungkinan seseorang dapat mengenali pangeran. Tidak seorang pun lagi yang akan dapat mengenal aku, berkata Pangeran Lembu Sabdata. Tetapi lebih baik kita berhati-hati. Untuk sementara pangeran akan tetap berada di padepokan. Biarlah orang lain di antara kita yang melihat-lihat suasana setelah mahkota itu hilang, berkata Ki Ajar. Pangeran Lembu Sabdata tidak membantah. Ia patuh kepada semua perintah Ki Ajar. Karena itu, maka untuk beberapa lama Pangeran Lembu Sabdata tetap berada di padepokan. Dipergunakannya waktunya untuk memperdalam ilmunya, sehingga Pangeran Lembu Sabdata benar-benar menjadi seorang yang jarang ada duanya di dalam olah kanuragan. Bersama putut yang terpercaya di padepokan itu, ilmu Pangeran Lembu Sabdata setapak demi setapak berkembang. Sementara itu, dalam pengamatan yang dilakukan oleh murid terpercaya dari padepokan Ki Ajar, ternyata di Kediri suasana tidak bergejolak sebagaimana telah diduga oleh Ki Ajar. Ki Ajar sudah memperhitungkan bahwa hilangnya mahkota itu akan dirahasiakan, sehingga tidak akan banyak orang yang mengetahuinya. Dengan demikian Kediri akan dapat menjaga ketenangannya. Namun pengamatan putut yang tajam itu, dapat dilihatnya bahwa ada juga pihak yang menjadi sibuk karenanya. Meskipun tidak semata-mata, maka perondaan yang dilakukan oleh para prajurit Kediri pun agaknya telah meningkat. Bahkan para prajurit itu telah mengamati daerah yang luas. Para senapati di daerah perbatasan Koraraja juga sibuk dan sangat berhati-hati menanggapi perkembangan keadaan. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu. Tidak ada persiapan-persiapan yang pantas dicurigai. Tidak ada kegiatan yang mengarah kepada pembentukan satu kekuatan. Karena itu, maka sikap para prajurit Kediri itu pun semakin lama menjadi semakin lunak pula. Juga para senapati di daerah perbatasan. Namun berbeda dengan mereka, dengan diam-diam Pangeran Singanarpada justru telah mengadakan pengamatan. Namun hal itu pun juga dilakukannya dengan sangat berhati-hati. Ia merasa bersalah, bahwa selama ini ia menjadi lengah. Meskipun ia masih saja setelah berpesan, agar para prajurit Kediri tidak pernah melupakan hilangnya Pangeran Lembu Sabdata. Namun ia tidak memerintahkan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi sebenarnya bahwa Pangeran Singanarpada tidak pernah menduga bahwa sasaran berikutnya adalah justru mahkota Kediri. Sebelumnya Pangeran Singanarpada memperhitungkan bahwa langkah selanjutnya adalah menghimpun kembali kekuatan Pangeran Kuda Permati yang tercerai-berai. Karena itu perhatian Pangeran Singanarpada sebagian besar adalah pengamatan kemungkinan timbulnya kekuatan-kekuatan kelompok-kelompok yang akan dapat tersusun menjadi kekuatan yang besar untuk melawan Kediri. Namun dalam kesendiriannya, Pangeran Singanarpada teringat kepada Singasari. Ia memang tidak ingin mengundang kekuatan prajurit Singasari untuk hadir di Kediri. Sejak Singasari menarik wakil kuasa Sri Maharaja Singasari di Kediri, sebenarnya Pangeran Singanarpada berharap bahwa Kediri akan mampu menegakkan dirinya sendiri. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Singasari ternyata tidak pernah dapat dimanfaatkan justru karena pergolakan yang terjadi di Kediri. Pangeran Singanarpada tidak akan mengundang bantuan Singasari, karena Kediri memang tidak memerlukannya. Dalam pada itu, Kediri masih juga belum melihat sasaran kekuatan prajurit, yang menurut perhitungan Pangeran Singanarpada lambat laun tentu akan datang juga. Yang penting untuk dilaksanakan dengan cepat adalah menemukan kembali mahkota yang hilang itu, berkata Pangeran Singanarpada dalam hatinya. Karena itu, maka telah terbersit niatnya untuk berhubungan dengan Singasari dalam usaha menemukan mahkota itu dengan tugas sandi.
Aku tidak dapat mempercayai lagi orang-orang Kediri. Meskipun aku yakin bahwa hanya 1-2 orang saja yang berkhianat, tetapi aku tidak tahu. Yang manakah yang hanya 1 atau 2 itu, desis Pangeran Singanarpada kepada diri-diri sendiri. Karena itulah, maka agaknya ia akan merasa lebih aman untuk bekerja dengan orang-orang Singasari, tidak dengan satu pasukan segelar sepapan. Tetapi hanya 1 atau 2 orang saja, desisnya pula. Ternyata Pangeran Singanarpada benar-benar ingin melaksanakan maksudnya. Karena itu, maka dengan diam-diam ia telah mempersiapkan dirinya untuk pergi ke Singasari. Ia tidak akan dengan resmi menghubungi Panglima Keprajuritan di Singasari. Tetapi ia ingin bertemu langsung dengan seorang senapati muda yang dikenalnya. Mahisa Bungalan, lewat seorang pemimpin Singasari yang pernah berada di Kediri, Mahisa Agni. Mahisa Agni tentu sudah terlalu tua untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat, gumam Pangeran Singanarpada, tetapi agaknya Mahisa Bungalan akan bersedia membantuku apabila ia mendapat izin dari Panglima. Karena itulah, maka pada suatu hari Pangeran Singanarpada minta diri kepada kepercayaannya, namun yang tidak juga dapat menampung kesulitannya karena hilangnya mahkota Kediri. Betapapun juga ia mempercayainya, namun persoalan yang dianggapnya sangat penting dan menentukan itu dirasa perlu untuk berahasia. Pangeran Singanarpada tidak mengatakan bahwa ia akan pergi ke Kediri untuk memecahkan persoalan mahkota yang hilang, tetapi ia mengatakan bahwa ia akan mesu diri. Menyepi untuk mendapatkan petunjuk tentang mahkota yang hilang itu. Nalarku sudah buntu, berkata Pangeran Singanarpada, karena itu, aku merasa perlu untuk mencari kesegaran penglihatan hatiku agar aku tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Apakah Pangeran akan pergi untuk waktu panjang? Bertanya kepercayaannya itu. Aku tidak tahu berapa hari aku akan pergi, jawab Pangeran Singanarpada, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tetapi jika seseorang mencariku, katakan bahwa aku sedang samadi di dalam sanggar. Katakan bahwa aku tidak pergi kemana-mana. Tetapi untuk sementara aku tidak dapat menerima tamu siapapun juga. Pangeran tidak membawa seorang pengawalnya, bertanya kepercayaannya pula. Pangeran Singanarpada menggeleng. Jawabnya, aku akan pergi sendiri. Perhatian semua pesanku. Jangan ada yang salah langkah, atau salah ucap. Baiklah Pangeran, jawab kepercayaannya itu, aku akan melakukannya sebaik-baiknya. Demikianlah maka Pangeran Singanarpada pun telah meninggalkan istananya. Ia keluar dari gerbang halaman istananya pada saat matahari telah terbenam, sehingga tidak ada seorang pun yang melihatnya. Apalagi Pangeran Singanarpada telah mengenakan pakaian orang kebanyakan. Pangeran Singanarpada sendiri sadar bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang panjang. Apalagi ia tidak membawa seekor kuda agar ia dapat dengan leluasa bergerak di Singasari kelak. Sementara itu, tidak seorang pun di Kediri yang mengetahui bahwa Pangeran Singanarpada telah menuju ke Singasari untuk berusaha menemukan seorang atau sekelompok petugas sandi yang akan dapat membantunya menemukan mahkota Kediri yang hilang. Mahkota yang dianggap tempat bersemayam wahyu keraton. Dengan demikian, maka mulailah Pangeran Singanarpada dengan pengembaraannya. Ia sadar bahwa tugas yang diembannya adalah tugas yang berat dan berbahaya. Tetapi ia merasa wajib untuk melakukannya. Jika ia tidak berbuat sesuatu, maka hari depan Kediri akan menjadi sangat suram. Kediri akan menjadi kuburan anak-anak terbaiknya yang saling membunuh di antara mereka sendiri. Meskipun demikian ada juga kecemasan di hati Pangeran Singanarpada. Jika selama ia pergi, ada gerakan kekuatan yang besar, mungkin Kediri akan mengalami kesulitan. Tetapi Pangeran Singanarpada percaya kepada Panji Sembanamurti. Dalam keadaan yang gawat, ia tentu tidak hanya bergerak di perbatasan utara, ia akan dapat mengambil langkah yang akan mencegah bahaya yang akan dapat menghancurkan Kediri sampai saatnya ia datang. Dalam perjalanan Pangeran Singanarpada merasa ragu. Apakah ia akan memberikan pesan-pesan kepada Panji Sembanamurti atau tidak? Namun akhirnya ia memutuskan bahwa tidak perlu ada seorang pun yang mengetahui kepergiannya ke Singasari. Mungkin Panji Sembanamurti tidak sependapat, sehingga justru akan timbul persoalan di antara mereka. Karena itu, maka keberangkatan Pangeran Singanarpada benar-benar tidak diketahui oleh seorang pun di antara orang-orang Kediri. Pangeran itu menempuh perjalanan sebagaimana seorang pengembara. Tetapi untuk mempermudah segala persoalan di perjalanan, maka Pangeran Singanarpada telah membawa bekal uang yang cukup banyak,
meskipun ia tidak akan berada di Singasari terlalu lama. Dalam perjalanannya sebagai seorang pengembara maka Pangeran Singanarpada justru tidak banyak mengalami hambatan. Tidak banyak orang yang memperhatikan perjalanan semacam itu. Bahkan beberapa orang berusaha untuk menghindari para pengembara yang kadang-kadang dengan memelas minta uang kepada mereka dan sulit untuk menolaknya. Tetapi di antara mereka yang berusaha menghindar, ternyata Pangeran Singanarpada telah diamati oleh dua orang yang berwajah kasar. Ketika Pangeran Singanarpada berada di sebuah kedai, tidak sengaja Pangeran Singanarpada telah berbuat kesalahan sehingga kedua orang itu mengetahui bahwa kampil yang dibawa olehnya berisi uang yang tidak terlalu sedikit. "Heh," bisik salah seorang di antara kedua orang itu kepada kawannya, "pengembara itu membawa uang." Kawannya mengangguk. Tetapi ia tidak menjawab. Ketajaman penglihatan Pangeran Singanarpada menangkap gelagat yang kurang baik. Ia menyesal bahwa ia telah melakukan kesalahan, sehingga telah menarik perhatian orang lain. Apalagi agaknya kedua orang itu adalah orang yang berkelakuan tidak baik. Tetapi hal itu sudah terlanjur terjadi. Karena itu, maka ia harus mengatasi kemungkinan yang dapat terjadi. Namun demikian Pangeran Singanarpada masih akan berusaha menghindar apabila mungkin. Sehingga tidak usah terjadi bahwa ia mempertahankan miliknya itu dengan kekerasan. Karena itu, demikian Pangeran Singanarpada membayar makanan dan minuman, sebelum kedua orang itu selesai, dengan cepat telah meninggalkan kedai itu. Dengan tergesa-gesa Pangeran Singanarpada telah memilih jalan yang banyak dilalui orang sehingga sulit bagi kedua orang itu untuk mendapat kesempatan berbuat jahat atas dirinya. Bahkan ternyata kemudian Pangeran Singanarpada sempat memasuki sebuah pasar yang ramai. Tetapi ternyata kedua orang itu tidak melepaskannya. Kedua orang itu berhasil menyusulnya dan mengikutinya memasuki pasar itu pula. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Menurut pengamatannya kedua orang itu memang dua orang yang terbiasa melakukan kejahatan sehingga dengan telaten mengikuti calon korbannya. Agaknya sulit untuk menghindari mereka, berkata Pangeran Singanarpada kepada dirinya sendiri. Karena itu, maka Pangeran Singanarpada pun kemudian tidak lagi berusaha menghindar. Ia berjalan saja keluar dari pasar dan berjalan menuju ke sebuah padukuhan. "Mudah-mudahan aku akan dapat berada di banjar padukuhan itu sampai malam nanti," berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Namun demikian kedua orang itu masih saja mengikutinya. Tetapi keduanya masih belum mempunyai kesempatan untuk bertindak, karena Pangeran Singanarpada selalu berada di jalan yang banyak dilalui orang. Tetapi pangeran itu kecewa. Ketika ia memasuki padukuhan di hadapan bulak itu, ternyata padukuhan itu sedang sibuk dengan upacara kematian. Bekel yang memimpin padukuhan itu telah meninggal. Pangeran Singanarpada tidak mau mengganggu orang-orang yang sedang sibuk. Karena itu, maka ia pun telah meneruskan perjalanan. Tetapi ketika Pangeran Singanarpada keluar dari padukuhan itu dan menghadap ke sebuah bulak yang panjang, maka ia pun mengeluh di dalam hati. Ia memang tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Namun ketika ia berada di luar regol padukuhan, ia berhenti dan duduk di sebuah sebatang pohon yang besar, tidak jauh dari regol yang justru banyak terdapat anak-anak muda yang masih berada dalam suasana upacara kematian pemimpin mereka. Kedua orang yang mengikuti Pangeran Singanarpada itu mengumpat. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa di hadapan anak-anak muda itu. Pengembara itu agaknya sudah merasa bahwa kita akan berbuat sesuatu atas dirinya, berkata salah seorang di antara mereka. Yang lain mengangguk-angguk. Namun keduanya masih saja termangu-mangu di regol. Ternyata sikap kedua orang itu menarik perhatian anak-anak muda yang berada di regol. Seorang di antara mereka telah mendekati kedua orang itu sambil bertanya, "Apakah yang menarik perhatian kalian di sini?" Kedua orang itu memandang anak muda itu dengan wajah yang tegang. Dengan kasar ia menjawab, "Apa pedulimu?" Anak muda itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa kedua orang itu akan bersikap sangat kasar, sehingga karena itu maka anak muda itu pun menjawabnya dengan keras pula, "Aku bertanya dengan baik. Kenapa jawabmu begitu kasar?" "Jangan ikut campur," orang itu justru membentak, "ajak saja kawan-kawanmu pergi." Anak muda itu benar-benar tersinggung. Katanya, "Persetan. Kau jangan mencari perkara di sini." Kedua orang itu menjadi semakin marah.
Namun sementara itu beberapa orang yang lain telah mengerumuninya pula setelah mereka mendengar nada-nada yang keras dan kasar. "Ada apa?" bertanya beberapa orang. "Aku bertanya dengan baik." Tetapi jawabnya kasar sekali, jawab anak muda itu. Yang lain pun kemudian mendesak maju. Agaknya anak-anak muda itu tidak senang melihat sikap orang itu, tetapi tiba-tiba saja salah seorang di antara kedua orang itu berkata, "Kalian mau apa?" "Jangan begitu Kisanak," sahut seorang yang nampaknya paling tua di antara anak-anak muda itu, "kita tidak ingin bertengkar. Kenapa kita tidak berbicara dengan baik saja?" "Jangan campuri urusanku," sekali lagi orang itu membentak. Dengan demikian, anak-anak muda itu menjadi marah. Beberapa orang mendesak semakin maju. Seorang di antara mereka berkata, "Kau ingin kami juga berbuat kasar?" Tetapi jawab salah seorang dari kedua orang itu sangat mengejutkan anak-anak muda itu. Katanya, "Kau jangan mengganggu aku anak setan. Kau dengar namaku. Kemudian pertimbangkan, apakah kalian benar-benar ingin berbuat kasar?" Orang itu berhenti sejenak, lalu, "Namaku Satkala." Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian beberapa orang di antara mereka justru menjadi gemetar. Ternyata orang itu adalah Satkala. Orang yang namanya sangat ditakuti. Anak-anak muda itu belum begitu mengenal orang yang bernama Satkala. Namun seorang di antara mereka ternyata memang pernah melihat orang yang bernama Satkala. Tetapi semula ia tidak begitu memperhatikan. Namun demikian ia mendengar nama itu, maka ia pun segera teringat bahwa orang itu memang bernama Satkala. Seorang yang namanya sering disebut-sebut dan seakan-akan tidak seorang pun yang menghalangi apapun yang ingin dilakukannya. Karena anak-anak muda itu menjadi termangu-mangu, maka orang yang bernama Satkala itu berkata, "Nah, apa yang akan kalian lakukan? Sebenarnya aku tidak ingin kalian menjadi ribut. Tetapi kalian yang mencari perkara." Anak-anak muda itu seorang demi seorang telah bergeser surut. Sementara itu, seorang di antara mereka berdesis, "Sebenarnya satu kesempatan baik. Jika kita tidak sedang sibuk dengan kematian Ki Bekel, maka kita sekarang ini dapat membunyikan pertanda, sehingga kita dan anak-anak muda di seluruh padukuhan akan dapat menangkapnya." Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi katanya, "Sulit untuk menangkapnya, tetapi jika kita berbuat demikian dengan segala kekuatan yang ada aku kira kita akan berhasil. Tetapi sudah tentu tidak sekarang." Anak-anak muda itu tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu kedua orang itu pun telah bergeser menjauhi Regol. Mereka tidak menghiraukan lagi anak-anak muda yang menjadi gemetar mendengar namanya. "Jadi agaknya orang itu termasuk orang yang ditakuti," berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Apalagi ketika dari tempatnya ia melihat anak-anak muda itu bergeser menjauh. Dalam pada itu, dengan kemampuan ilmunya, Pangeran Singanarpada sempat mendengarkan percakapan itu meskipun lamat-lamat. Tetapi dengan demikian ia mengerti apa yang sedang dipercakapkan. Namun justru karena itu, maka Pangeran Singanarpada pun segera bangkit dan meninggalkan tempatnya menuju ke bulak yang panjang yang terbentang di hadapannya. Keduanya yang melihat buruannya meneruskan perjalanan mereka pun telah meninggalkan Regol itu pula. Anak-anak muda yang ada di Regol itu hanya memandanginya saja. Namun agaknya mereka pun menjadi curiga bahwa orang yang bernama Satkala dan kawannya itu sedang mengikuti seorang pengembara. Namun salah seorang di antara mereka kemudian berdesis, "Tentu tidak. Buat apa orang yang dikenal dengan nama Satkala itu mengikuti seorang pengembara? Jika ia ingin mengikuti, tentu seseorang yang mungkin akan dapat dirampoknya." Tetapi demikian orang yang duduk di bawah pohon itu pergi, maka mereka pun telah pergi pula, berkata yang lain. "Hanya satu kebetulan," sahut kawannya. Mereka tidak membicarakan lagi. Memang ada kecemasan bahwa kedua orang itu akan berbuat jahat terhadap pengembara yang nampaknya tidak berdaya. Tetapi mereka telah menenangkan perasaan mereka sendiri, dengan satu anggapan bahwa kedua orang perampok yang namanya ditakuti itu tentu tidak akan merampok pengembara yang miskin dan tidak mempunyai bekal apapun juga. Bahkan kadang-kadang untuk makan sehari-hari saja mereka minta bantuan kepada orang lain. Namun sebenarnya lah bahwa kedua orang itu telah mengikuti pengembara yang diketahuinya mempunyai uang yang cukup banyak di dalam kampilnya. Karena itu, maka agaknya mereka merasa akan dapat merampas uang itu dengan mudahnya. Ketika pengembara itu telah berada di tengah-tengah bulak panjang,
maka kedua orang itu mempercepat langkahnya sehingga jarak mereka dengan pengembara itu menjadi semakin lama semakin dekat. Pangeran Singanarpada yang memang berpakaian sebagai seorang pengembara itu dengan sengaja telah memancing kedua orang itu. Pangeran Singanarpada yang mempunyai kebiasaan yang keras terhadap kejahatan, tidak dapat meninggalkan sifatnya. Meskipun ia dalam pakaian seorang pengembara, namun kebiasaannya untuk ternyata masih saja lekat padanya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu telah menyusulnya. Seorang di antara mereka berjalan di sisi kanannya, dan orang yang lain berjalan di sisi kirinya. Pangeran Singanarpada memperlambat langkahnya. Dengan tegang ia memandang kedua orang itu berganti-ganti. Berhentilah, berkata orang yang menyebut dirinya Satkala itu. Pangeran Singanarpada pun telah berhenti pula. Siapakah kau, heh pengembara? Bertanya Satkala. Aku, bertanya Pangeran Singanarpada. Ya. Kau, Satkala mulai membentak. Aku memang seorang pengembara, jawab Pangeran Singanarpada. Satkala itu kemudian berkata, berhentilah. Kenapa? Bertanya Pangeran Singanarpada. Berhentilah, ulang Satkala dengan nada yang keras. Pangeran Singanarpada pun berhenti. Sementara itu Satkala memandang ujung jalan di tengah bulak itu sampai ke ujung yang lain. Nah, kau lihat, berkata Satkala itu. Apa? Bertanya Singanarpada. Jalan ini terlalu panjang dan sepi. Jika kau berteriak, maka tidak seorang pun yang akan mendengar. Pada saat seperti ini, tidak kita lihat ada seorang di tengah sawah, berkata Satkala. Pangeran Singanarpada bergeser surut. Tetapi kedua orang itu pun bergeser pula. Bagaimanapun juga terasa sesuatu bergetar di dada Pangeran Singanarpada. Jika berbuat sesuatu yang akan dapat menyulitkanmu, serahkan saja kampilmu itu apapun isinya, berkata Satkala itu kemudian. Lalu kenapa? Kenapa aku harus berteriak? Bertanya Pangeran Singanarpada. Baiklah. Aku akan mengatakan niatku. Aku minta kampilmu, berkata orang yang disebut Satkala itu dengan tegas. Kisanak, berkata Pangeran Singanarpada, kampil ini berisi bekalku selama aku mengembara. Jika kampil ini kau minta, aku akan kehabisan bekal. Jangan menentang keinginanku. Heh, kau tahu, siapa aku? Bertanya Satkala. Pangeran Singanarpada menggeleng. Jawabnya, aku belum mengenal Kisanak. Aku adalah Satkala. Setiap orang tentu pernah mendengar namaku, berkata orang itu. Tetapi Pangeran Singanarpada menggeleng. Katanya, aku belum pernah mendengarnya. Persetan, bentak Satkala itu pula, semua orang sudah mendengar. Kau tentu juga sudah mendengarnya. Aku adalah orang yang paling ditakuti. Karena itu, jangan mencoba mempertahankan milikmu itu jika kau tidak ingin kehilangan nyawamu. Kedua-duanya tidak, jawab Pangeran Singanarpada. Nyawaku tidak. Kampilku pun tidak. Setan alas, orang itu mengumpat, kau memang belum pernah mendengar namaku. Heh, kau berasal dari nama? Gunung Lawu, jawab Pangeran Singanarpada asal saja menjawab. Kedua orang itu memandang Pangeran Singanarpada dengan tajamnya, sementara Satkala pun berkata, pantas kau orang Gunung Lawu, bahwa kau berani menolak keinginanku. Tetapi aku peringatkan bahwa jika kau tidak mau menyerahkan kampilmu, maka yang akan aku ambil adalah jiwamu. Bagiku justru akhirnya sama saja. Kampilmu akan jatuh juga ke tanganku. Jangan suka membunuh, berkata Pangeran Singanarpada, yang pantas dibunuh adalah penjahat-penjahat seperti kalian. Seharusnya Kediri dan Singasari bersih dari penjahat-penjahat seperti kalian itu. Wajah kedua orang itu menjadi merah. Dengan suara gemetar Satkala menggeram menahan marah, kau memang sudah gila. Kau memang harus dibunuh. Pangeran Singanarpada pun telah menjadi muak. Karena itu, ia pun menjawab, ketahuilah, aku adalah prajurit Kediri yang mendapat tugas untuk menemukan orang yang bernama Satkala dimanapun ia berada. Aku harus memenggal kepalanya dan melemparkannya kepada anak-anak muda di gerbang padukuhan itu. Setan, geram Satkala. Tetapi ia justru melangkah surut untuk mengambil jarak. Pengakuan Pangeran Singanarpada bahwa ia adalah seorang prajurit Kediri telah menimbulkan tanggapan tersendiri bagi Satkala. Dengan demikian ia menduga bahwa petugas sandi itu dengan sengaja telah menunjukkan uang di dalam kampilnya untuk memancingnya. Karena itu, maka ia pun justru menjadi berhati-hati.
Sementara kawannya pun telah bergeser pula sambil berkata, "Kau kira, jika kau menggertak kami dengan menyebut dirimu sebagai prajurit dalam tugas sandi, kami akan menjadi ketakutan? Tidak. Aku justru mengharap kalian melawan. Barulah kalian dapat disebut perampok yang jantan. Jika kalian menyerah, maka kalian tidak lebih dari seekor kelinci pengecut," jawab Pangeran Singanarpada. Kedua orang itu ternyata tidak dapat menahan diri lagi. Mereka pun segera bersiap untuk memaksa Pangeran Singanarpada menyerahkan kampilnya yang berisi uang. "Siapapun kau, tetapi kampilmu berisi uang," geram Satkala. Pangeran Singanarpada pun segera bersiap. Ia sadar bahwa orang yang ingin merampok uangnya adalah perampok yang agaknya ditakuti orang, sehingga mereka tentu mempunyai kemampuan yang dapat dibanggakannya. Sejenak kemudian, maka Satkala pun mulai menyerangnya sambil menggeram, "Aku akan berbangga bahwa aku telah membunuh seorang petugas sandi dari Kediri." Pangeran Singanarpada yang memang sudah bersiap itu pun dengan tangkasnya mengelak, tetapi ia belum sempat membalas dengan serangan ketika perampok yang lain telah menyerangnya pula. Demikianlah, maka pertempuran pun segera berkobar di antara kedua orang perampok itu melawan Pangeran Singanarpada. Namun dalam pada itu, Pangeran Singanarpada memang tidak dapat melepaskan diri dari sifat dan wataknya. Baginya kedua penjahat itu memang harus dimusnahkan agar mereka tidak dapat lagi mengganggu orang-orang lain. Bahkan kedua orang itu telah sampai hati merampok seorang pengembara sebagaimana Pangeran Singanarpada pada waktu itu. Namun ternyata kedua perampok itu memang memiliki bekal yang cukup untuk dapat menakut-nakuti orang. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Kedua orang perampok itu mulai merasa bahwa mereka ternyata telah membentur satu kekuatan yang tidak mereka duga. Bahkan kedua perampok itu mulai meyakini bahwa lawannya memang seorang prajurit yang tangguh. Dalam pada itu, sambil membawa kampilnya yang talinya diikatkannya di pinggangnya, Pangeran Singanarpada bertempur dengan tangkasnya. Untuk beberapa saat pangeran itu masih berusaha untuk menjajaki kemampuan lawannya. Namun akhirnya Pangeran Singanarpada, seorang panglima yang ditakuti di Kediri bukan saja oleh prajurit-prajuritnya, tetapi juga oleh orang-orang yang dianggap berilmu tinggi itu, mulai menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dengan tata gerak yang mengejutkan, Pangeran Singanarpada mulai mendesak kedua lawannya yang bertempur semakin lama menjadi semakin kasar. Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada pun menyadari bahwa kedua perampok itu tentu murid dari salah satu perguruan yang memang menyebarkan ilmu yang sesat dan kasar. Sehingga dengan kemampuan yang mereka dapatkan, maka mereka telah melakukan kejahatan tanpa belas kasihan. "Tidak ada tempat bagi kalian untuk tetap hidup, baik di Kediri maupun di Singasari," geram Pangeran Singanarpada setelah ia mulai melihat kekasaran tata gerak lawannya. Dengan demikian, maka Pangeran Singanarpada pun menyadari bahwa kedua perampok itu tentu murid dari salah satu perguruan yang memang menyebarkan ilmu yang sesat. "Persetan!" Satkala itu tiba-tiba saja berteriak, "Jangan menyesali kematianmu." Justru dengan demikian, maka Satkala itu pun telah menghentakkan ilmunya. Ilmu yang semakin keras dan kasar. Kedua orang perampok itu bertempur sambil berteriak dan mengumpat-umpat. Apalagi ketika mereka tidak lagi menahan diri untuk mempergunakan senjata mereka. Ternyata Satkala telah mempergunakan senjatanya yang dibanggakan, sebaliknya keris yang sangat besar, sementara kawannya telah mempergunakan sebilah golok yang berwarna kehitam-hitaman. Pangeran Singanarpada bergeser surut. Sebagai seorang pengembara, Pangeran Singanarpada tidak nampak membawa senjata apapun. Namun menghadapi kedua orang kasar yang bersenjata itu, maka Pangeran Singanarpada telah melepas ikat pinggang kulitnya yang tebal dan besar. Ternyata ikat pinggang Pangeran Singanarpada itu merupakan senjata yang menggetarkan bagi lawan-lawannya. Ketika Satkala mengayunkan kerisnya ke kening Pangeran Singanarpada, maka Pangeran Singanarpada telah merentangkan ikat pinggangnya. Demikian sentuhan terjadi, Pangeran Singanarpada telah mengendorkan ikat pinggangnya itu, namun dengan tiba-tiba saja ia telah menghentakkannya. Hampir saja keris Satkala itu terlempar. Hentakan ikat pinggang Pangeran Singanarpada mempunyai kekuatan yang tidak terduga. Dengan demikian, maka kedua orang perampok itu pun semakin yakin bahwa yang dihadapi memang seseorang yang berilmu tinggi. Dengan demikian maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Kedua perampok dengan senjata mereka masing-masing bergerak semakin cepat.
menyerang dari arah yang berbeda dengan mengayunkan senjata-senjata mereka yang mengerikan. Tetapi ikat pinggang Pangeran Singanarpada yang nampaknya dibuat dari kulit itu ternyata merupakan senjata yang aneh. Ikat pinggang itu mampu melawan pedang dan keris. Dalam benturan-benturan yang terjadi, kedua perampok itu merasa seolah-olah senjata mereka telah membentur senjata yang terbuat dari baja yang terpilih. Namun kadang-kadang ikat pinggang itu mampu menggapainya sebagai senjata yang lentur. Anak setan, Satkala menggeram. Namun ia tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa yang dihadapinya adalah seorang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sebenarnya lah Pangeran Singanarpada menguasai senjatanya dengan sebaik-baiknya. Meskipun wujud dari senjata itu adalah sebuah ikat pinggang kulit, tetapi penggunaannya ternyata melampaui kemampuan keris yang dipergunakan oleh Satkala maupun golok kawannya. Bahkan kemudian ikat pinggang itulah yang bergerak menyambar-nyambar, sehingga kedua perampok itu sulit untuk dapat berbuat lain kecuali sekedar menangkis dan menghindar. Tetapi Pangeran Singanarpada telah mengambil keputusan sebagaimana yang sering diambil pada saat-saat ia berada di Kediri. Ia adalah seorang pangeran yang sangat membenci kejahatan sebagaimana dilakukan oleh kedua orang itu. Dan orang-orang Kediri pun selalu dapat menebak apa yang akan dilakukan oleh pangeran yang keras hati itu. Apalagi menghadapi kedua orang perampok itu Pangeran Singanarpada telah dengan langsung membenturkan senjatanya. Sehingga dengan demikian, maka upaya untuk mengatasi gejolak perasaannya agak sulit dilakukannya. Karena itulah, maka kedua orang perampok itu kemudian harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Setelah mereka bertempur beberapa saat, maka sampailah Pangeran Singanarpada pada batas kesempatan yang diberikannya kepada kedua orang itu untuk berusaha membela diri. Ketika kedua orang itu bertempur semakin keras dan dasar, maka Pangeran Singanarpada pun telah menjadi jemu karenanya. Dengan demikian, maka ia pun berusaha untuk segera mengakhiri permainan itu. Menghadapi Pangeran Singanarpada yang menjadi bersungguh-sungguh, maka kedua orang itu benar-benar telah kehilangan kesempatan. Keris yang besar, yang merupakan kebanggaan Satkala dan golok yang berat, senjata andalan kawannya, sama sekali tidak berarti menghadapi senjata Pangeran Singanarpada yang asing itu. Sementara itu, Pangeran Singanarpada yang sudah muak dengan tingkah laku yang keras dan kasar itu pun, telah mengambil sikap terakhir terhadap keduanya. Karena itulah maka ikat pinggangnya pun telah berputaran. Namun ketika sekali menebas, menyusup pertahanan salah seorang dari kedua perampok itu, maka akibatnya benar-benar telah mengejutkan. Sentuhan sisi ikat pinggang kulit yang mengenai lengan perampok itu telah mengoyak kulit dagingnya, sebagaimana sebilah mata pedang yang sangat tajam. Kawan Satkala yang ditakuti itu melompat surut. Terasa tangannya yang disentuh oleh ikat pinggang itu dicengkam oleh perasaan sakit dan pedih. Namun orang itu masih sempat mengumpat dan meneriakkan kata-kata kotor. Darah yang mengalir dari lukanya menandai tingkat ilmu pengembara yang disangkanya tidak lebih dari orang-orang lemah yang akan mati dengan sekali hentak di tengkuknya. Meskipun lengannya sudah terluka, tetapi ternyata perampok itu masih beringsut maju dengan golok yang teracung, sementara Satkala sendiri telah mengambil kesempatan dan meloncat menyerang dengan garangnya. Kerisnya yang besar terayun dengan derasnya menyambar dada Pangeran Singanarpada. Namun ternyata Pangeran Singanarpada sempat merentangkan ikat pinggangnya. Demikian keris itu mengenai ikat pinggangnya, maka Pangeran Singanarpada telah menghentakkannya. Tetapi Satkala sudah mendapatkan satu pengalaman, sehingga karena itu, maka ia pun dengan kuatnya telah mempertahankan kerisnya dan justru masih sempat memutar dan dengan langkah panjang ia meloncat maju dengan ujung keris mematuk lurus ke depan mengarah ke lambung. Tetapi segalanya sudah saatnya berakhir. Pangeran Singanarpada sebagaimana dilakukan di Kediri, telah mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman yang paling keras terhadap kejahatan. Demikian keris itu mematuknya, maka dengan tangkas ia bergeser menghindar. Namun demikian ia meloncat selangkah, tangannya telah mengayunkan ikat pinggangnya. Ternyata ikat pinggang itu mampu menebas seperti pedang langsung mengoyak dada Satkala yang masih berusaha untuk memutar kerisnya dan menyerang lawannya. Terdengar Satkala mengumpat dengan kasarnya. Namun ia pun telah terhuyung-huyung beberapa langkah surut, sementara kawannya yang terluka di lengannya berusaha untuk melindunginya. Tetapi Pangeran Singanarpada bergerak terlalu cepat. Sambil merendah ia menyerang lawannya tepat pada lambungnya, sehingga sebuah luka yang dalam dan panjang telah menganga. Kedua orang perampok itu ternyata tidak mampu berbuat sesuatu lagi.
Luka-luka itu terlalu berat untuk diatasi. Darah menyembur tanpa dapat terbendung. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terjatuh di tanah. Satkala masih menggeliat. Tetapi kemudian, ia pun telah menghembuskan nafasnya yang terakhir, sementara kawannya sama sekali tidak berdaya untuk berbuat apapun juga. Untuk beberapa saat orang itu masih sempat memandangi pengembara itu dengan penuh kebencian. Namun sejenak kemudian, mata itu menjadi redup dan tertutup sama sekali. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Kematian kedua orang perampok itu akan dapat mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi di Kediri dan Singasari, yang masih saja dilanda pertentangan yang nampaknya tidak berkeputusan. Hilangnya Pangeran Lembu Sabdata, kemudian disusul hilangnya mahkota yang menjadi tempat semayam Wahyu Keraton. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam dipandanginya kedua sosok tubuh yang kemudian tidak bergerak sama sekali itu. Namun Pangeran Singanarpada tidak membiarkan tubuh itu silang melintang di jalan. Tetapi ia pun kemudian menempatkan tubuh yang membeku itu di bawah sebatang pohon perindang di pinggir jalan. Anak-anak muda di padukuhan itu akan segera menemukannya dan menyelenggarakannya, berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Bahkan kemudian seakan-akan ia bergumam di luar sadarnya, jangan menambah beban para prajurit Kediri yang sedang disibukkan oleh pemberontakan yang belum dapat teratasi sampai tuntas. Demikianlah, setelah membenahi pakaiannya, maka Pangeran Singanarpada pun telah melanjutkan perjalanannya. Ia masih saja selalu dibayangi oleh kemungkinan-kemungkinan yang dapat meledak di Kediri. Tetapi jika mahkota yang hilang itu dapat diketemukan, maka kemungkinan itu akan dapat dikuranginya. Tetapi hambatan itu tidak terlalu banyak menyita waktu Pangeran Singanarpada. Ia pun segera melanjutkan perjalanannya. Namun ia tidak sekedar berjalan saja. Tetapi ia juga berusaha mendengar dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat menuntunnya untuk mendapat petunjuk jejak sasaran yang dicarinya. Namun tidak ada yang dapat memberikan sedikit petunjuk pun tentang Pangeran Lembu Sabdata maupun mahkota yang hilang. Semakin jauh ia meninggalkan kota raja, maka semakin jauh pula ia dari kemungkinan untuk mendapatkan petunjuk itu. Karena itu, maka yang kemudian menjadi tujuan Pangeran Singanarpada satu-satunya adalah Singasari. Tidak ada hambatan yang berarti yang mengganggu perjalanan Pangeran Singanarpada selanjutnya. Sehingga kemudian ia pun dengan selamat telah memasuki kota raja Singasari. Sebagaimana yang direncanakan, maka Pangeran Singanarpada tidak akan menghubungi Singasari sebagai satu kekuasaan yang membawahi kekuasaan di Kediri, tetapi ia lebih condong untuk menghubungi orang-orang yang akan dapat diajak untuk bekerja bersama dengan tidak banyak diketahui oleh pihak lain. Tujuan utamanya adalah untuk menemui Mahisa Bungalan lewat Mahisa Agni. Orang-orang yang telah banyak berbuat sesuatu untuk kepentingan Singasari dan Kediri. Karena itu, maka sebagai seorang pengembara, maka Pangeran Singanarpada yang tidak ingin banyak terganggu karena kedudukannya di Kediri jika ia dikenalinya sebagaimana ia sebenarnya, ia pun telah berusaha untuk datang langsung ke tempat tinggal Mahisa Agni. Tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Sehingga karena itu, maka pada satu pagi, kedatangannya telah mengejutkan Mahisa Agni yang berada di lingkungan Istana Singasari. Seorang prajurit yang mengantarkannya menjadi curiga, ketika ternyata Mahisa Agni nampak belum mengenalnya. Sementara itu, kepada prajurit itu Pangeran Singanarpada mengakunya bahwa ia adalah masih mempunyai hubungan darah dengan Mahisa Agni. Apakah orang ini berbohong? Bertanya prajurit itu. Tetapi bukan kebiasaan Mahisa Agni untuk dengan begitu saja mengambil sikap yang dapat menyulitkan orang lain. Karena itu maka katanya, biarlah aku berbicara. Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Agni adalah orang yang memiliki kematangan sikap dan ilmu, sehingga seandainya orang itu ingin berbuat jahat, maka ia akan terlalu mudah untuk dapat berhasil. Apalagi Mahisa Agni sendiri kemudian mempersilahkan prajurit itu untuk meninggalkannya, jika aku memerlukanmu aku akan memanggilmu. Prajurit itu pun kemudian minta diri. Meskipun demikian sekali-sekali ia masih juga berpaling ke arah pengembara yang berdiri termangu-mangu. Sepeninggal prajurit itu, maka Mahisa Agni pun segera mempersilahkan pengembara itu memasuki ruang dalam. Dengan nada datar ia bergumam, jika tidak penting sekali, kau tentu tidak akan menemui aku. Siapakah kau sebenarnya? Pangeran Singanarpada pun kemudian bertanya, apakah kau benar-benar lupa kepadaku? Mahisa Agni mengerutkan keningnya.
Namun kemudian tiba-tiba saja ia berdesis, apakah kau seorang pangeran dari Kediri? Pangeran Singanarpada tersenyum. Katanya, kau tentu masih dapat mengingat, siapakah aku? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak mengira bahwa pangeran mengenakan pakaian seperti itu. Aku benar-benar tidak dapat langsung mengenal karena aku sama sekali tidak menyangka. Tetapi akhirnya aku dapat juga mengenalimu. Bukankah aku berhadapan dengan Pangeran Singanarpada? Ya, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi kenapa kau datang dengan mengenakan pakaian dan melakukan penyamaran seperti itu? Kenapa kau tidak datang dalam kedudukanmu, Pangeran? Bertanya Mahisa Agni. Pangeran Singanarpada pun kemudian menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ia pun mengatakan dengan terus terang, keinginannya untuk minta bantuan Mahisa Bungalan atau yang lain yang menurut Mahisa Agni dapat dihubunginya. Kediri memang tidak melakukannya dengan resmi karena kehilangan itu masih dirahasiakan. Jika kehilangan mahkota itu diketahui oleh orang banyak maka akan terjadi keresahan di Kediri, karena banyak orang yang mengungkap bahwa mahkota itu adalah tempat bersemayam Wahyu Keraton Kediri, berkata Pangeran Singanarpada kemudian, karena itu, aku datang dalam penyamaran ini. Aku tidak dapat berbuat banyak bersama orang-orang Kediri sendiri, karena aku mengira masih ada orang-orang yang tidak dapat dipercaya di lingkungan kami. Tetapi aku pun tidak dapat minta bantuan Singasari dengan terus terang, karena kami, orang-orang Kediri tidak ingin menggantungkan diri kepada Singasari. Karena itu, maka aku telah menempuh jalan tersendiri. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti rencana Pangeran Singanarpada. Pangeran Singanarpada ingin satu atau dua orang kawan untuk bersama-sama menemukan mahkota yang hilang. Adalah lebih baik apabila mereka sekaligus dapat menemukan Pangeran Lembu Sabdata. Keduanya hilang dengan cara yang sama. Karena itu, maka di belakang hilangnya keduanya, tentu ada kekuatan yang sangat besar yang menggerakkan peristiwa itu, berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, seseorang yang berilmu sangat tinggi telah mencampuri persoalan pertentangan antara keluarga Kediri itu. Ya, sahut Pangeran Singanarpada, tetapi persoalannya lebih luas dari pertentangan antara keluarga di Kediri. Tetapi jika aku boleh berterus terang, persoalannya menyangkut hubungan antara Kediri dan Singasari. Mahisa Agni mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Agaknya pangeran sudah bertindak dengan bijaksana, bahwa pangeran tidak langsung melaporkan dan minta bantuan Singasari. Karena itu, maka biarlah kami akan membantu sejauh dapat kami lakukan. Jika pangeran menghendaki, seorang yang masih termasuk tataran yang masih muda, maka aku sependapat bahwa pangeran berhubungan dengan Mahisa Bungalan. Aku akan mempertemukan pangeran dengan orang muda itu. Aku akan berusaha agar ia mendapat izin untuk melakukan tugas khusus seperti ini. Terima kasih, berkata Pangeran Singanarpada, mudah-mudahan ia bersedia. Jika demikian silahkan pangeran tinggal di sini barang 1-2 hari sambil menunggu izin khusus itu, berkata Mahisa Agni, karena ia baru saja minta izin untuk satu kepentingan pribadi. Terima kasih, berkata Pangeran Singanarpada, aku akan tinggal di sini dengan senang hati. Bahkan rasa-rasanya aku lebih senang untuk tinggal di sini saja, jika aku tidak mengingat tanggung jawabku atas Kediri. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ungkapan itu menunjukkan betapa kelelahan jiwani telah mencengkam Pangeran Singanarpada. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya. Karena itu, maka Mahisa Agni merasa wajib untuk memberikan bantuan kepada pangeran yang letih itu. Dengan demikian maka Pangeran Singanarpada itu telah berada di Singasari untuk beberapa hari. Sementara itu, Mahisa Bungalan pun telah dipertemukannya pula dengan Pangeran Singanarpada. Aku sama sekali tidak berkeberatan, berkata Mahisa Bungalan. Tugas itu adalah tugas kita semuanya. Tetapi aku mohon paman mempergunakan pengaruh paman, agar aku mendapat izin untuk meninggalkan tugasku di Singasari. Aku akan berusaha, berkata Mahisa Agni, dalam 1-2 hari ini, aku akan dapat mengatakan, apakah kau diizinkan atau tidak. Jika paman yang memberikan penjelasan, maka aku justru akan mendapat tugas untuk membantu Pangeran Singanarpada. Satu tugas yang berat, tetapi akan dapat memberikan arti kepadaku, bahwa aku telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi tanah yang aku huni ini, sahut Mahisa Bungalan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sependapat dengan Mahisa Bungalan,
sehingga ia pun kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat menjelaskan bahwa Mahisa Bungalan akan melakukan satu tugas yang penting tanpa menyebutkan rencana yang sebenarnya ingin dilakukannya. Tugas yang sebenarnya itu masih perlu dirahasiakan, berkata Mahisa Agni kepada Mahisa Bungalan, sebagaimana orang-orang di Kediri, mungkin orang-orang di Singasari pun mempunyai sikap yang lain dengan sikap kita. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang yang berwatak keras, maka mungkin sekali mereka akan melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan rencana kita. Mungkin Singasari akan menggerakkan satu kesatuan petugas sandi dalam jumlah yang besar, yang justru akan dapat mengacaukan suasana. Segalanya aku serahkan kepada kebijaksanaan Paman. Aku akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, jawab Mahisa Bungalan. Sementara itu, apalagi Mahisa Agni berusaha mempergunakan pengaruhnya, untuk memberikan kesempatan kepada Mahisa Bungalan membantu Pangeran Singanarpada, maka tidak seorang pun yang mengetahui bahwa seorang pangeran dari Kediri telah berada di dalam lingkungan Istana Singasari. Dengan sangat hati-hati Pangeran Singanarpada menjaga dirinya, karena jika ia salah langkah, maka ia tentu akan segera dikenal oleh beberapa orang pangeran di Singasari yang memang pernah mengenalnya sebelumnya. Ternyata Mahisa Agni berhasil mempergunakan pengaruhnya sehingga Mahisa Bungalan justru mendapat tugas dalam tugas sandi untuk mencari keterangan yang lebih mendalam tentang sikap orang-orang Kediri terhadap Singasari setelah pemberontakan Pangeran Kuda Permati dapat diatasi setelah kematian Pangeran Kuda Permati itu sendiri. Satu tugas yang berat. Kau harus melakukan keduanya. Tugas yang memang dibebankan kepadamu, dan tugas yang harus kau lakukan bagi kepentingan Pangeran Singanarpada, pesan Mahisa Agni. Aku akan mencoba melakukannya dengan sebaik-baiknya, berkata Mahisa Bungalan. Aku akan mencoba melakukannya dengan sebaik-baiknya, berkata Mahisa Bungalan. Kau harus melakukannya segera. Pangeran Singanarpada sudah terlalu lama berada di Singasari, berkata Mahisa Agni yang mengerti bahwa Pangeran Singanarpada sangat diperlukan kehadirannya di Kediri pada saat-saat yang penting. Demikianlah, maka pada saat yang ditentukan, menjelang fajar menyingsing, Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanarpada telah meninggalkan lingkungan istana di Singasari. Tetapi mereka tidak langsung pergi ke Kediri. Mereka masih akan singgah di rumah Mahendra. Mahisa Bungalan ingin minta diri kepada ayahnya sekaligus melihat perkembangan kedua adiknya dalam olah kanuragan, karena Mahisa Bungalan pun mengetahui bahwa kedua adiknya sedang dalam puncak usahanya untuk mewarisi ilmu ayahnya dan pamannya Witantra yang seperguruan, meskipun ada perbedaan tekanan dalam pengembangan ilmunya. Ketika mereka sampai di rumah ayahnya Mahisa Bungalan, ternyata bahwa kedua adiknya tengah berada dalam puncak laku yang sangat berat. Karena itu, maka Mahisa Bungalan tidak ingin mengganggunya agar kedua adiknya dapat menyelesaikan usahanya dalam waktu yang direncanakan. Namun demikian Mahisa Bungalan memerlukan untuk minta diri kepada ayahnya Mahendra dan pamannya Witantra. Hati-hatilah, berkata Mahendra dengan sungguh-sungguh, kau akan melakukan satu kewajiban yang sangat berat. Kau akan memasuki daerah kegelapan yang belum kau ketahui apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan Pangeran Singanarpada akan dapat menuntunmu. Aku akan berhati-hati ayah, jawab Mahisa Bungalan. Namun sementara itu Pangeran Singanarpada berkata, bukan aku yang akan dapat menuntunnya. Justru aku akan tergantung kepadanya. Pangeran selalu merendahkan diri, sahut Witantra, semua orang tahu tentang Pangeran Singanarpada. Mudah-mudahan Mahisa Bungalan akan dapat membantu Pangeran dan tidak justru mengecewakan. Aku yakin akan kemampuannya, berkata Pangeran Singanarpada. Bahkan kemudian, apalagi bahwa dalam waktu singkat kedua adiknya pun akan dapat menyelesaikan laku yang berat untuk mencapai ilmu puncaknya. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih memerlukan beberapa waktu lagi. Mudah-mudahan mereka dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Mungkin pada saatnya, kami memerlukan bantuan mereka, berkata Pangeran Singanarpada. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jika mereka dapat melakukannya, maka mereka tentu akan dengan senang hati memenuhinya. Suatu waktu aku akan datang lagi, berkata Pangeran Singanarpada. Demikianlah, maka Pangeran Singanarpada pun telah minta diri bersama Mahisa Bungalan untuk melakukan tugas mereka yang tidak mereka ketahui, kapan akan dapat mereka selesaikan atau justru sebaliknya, mereka akan ulang dalam arus tugas mereka itu. Setelah minta diri kepada adik-adiknya pula,
maka Mahisa Bungalan pun meninggalkan rumah ayahnya untuk satu tugas yang berat. Kalian harus bekerja dengan sungguh-sungguh, pesan Mahisa Bungalan kepada adik-adiknya, kalian akan dapat membantu kami, karena kalian telah mempunyai hubungan dengan jalur yang mungkin kita perlukan dalam tugas ini di Kediri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk. Mereka memang menyadari sepenuhnya bahwa mereka harus bekerja keras apalagi justru pada saat-saat terakhir. Demikianlah, maka Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan pun segera menuju ke Kediri. Pada saat sebagaimana Pangeran Singanarpada meninggalkan istananya, maka ia pun kembali pada saat tidak ada orang yang dapat melihatnya. Dengan diam di hati Pangeran Singanarpada telah mengetuk pintu bilik kepercayaannya yang merupakan satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Pangeran Singanarpada meninggalkan istananya. Para petugas yang berada di istana itu pun tidak mengetahui sama sekali bahwa yang keluar pintu gerbang di malam hari beberapa hari yang lalu adalah Pangeran Singanarpada karena pakaian yang dikenakannya. Mereka menganggap bahwa yang keluar saat itu adalah seorang abdi yang akan pulang di malam hari. Ketika pintu itu terbuka, maka kepercayaannya itu pun terkejut. Hampir saja ia menyapanya, namun Pangeran Singanarpada segera berdesis, tidak ada orang yang melihat aku memasuki halaman. Apakah para petugas di Regol tidak menyapa sebagaimana saat Pangeran keluar? Tetapi agaknya bagi mereka yang akan memasuki Regol, akan lebih cepat mengundang kecurigaan daripada mereka yang keluar. Apalagi saatnya sudah terlalu malam. Aku tidak memasuki halaman lewat Regol, jawab Pangeran Singanarpada. Jadi, Pangeran memasuki halaman lewat mana? Bertanya kepercayaannya. Aku telah meloncati dinding, jawab Pangeran Singanarpada. Kepercayaannya itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Tetapi sekilas dipandanginya Mahisa Bungalan yang datang bersama Pangeran Singanarpada. Ini adalah saudaraku, berkata Pangeran Singanarpada, kami bersama-sama telah menempuh laku prihatin dalam sepinya Samadi. Oh, kepercayaannya itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, marilah silahkan Pangeran. Dan apakah yang Pangeran kehendaki sekarang? Mungkin ada sesuatu yang harus aku kerjakan? Sekarang tidak ada. Besok pagi-pagi saja sediakan aku air abu merang. Aku akan mandi keramas, karena aku sudah keluar dari semadiku di dalam sanggar. Pangeran Singanarpada berhenti sejenak lalu, apakah ada seseorang yang menanyakan aku pada saat pergi? Sri Baginda memanggil Pangeran, jawab kepercayaannya itu, tetapi aku memberikan jawaban sebagaimana Pangeran kehendaki. Namun agaknya Sri Baginda tidak sabar. Jika dalam 2 hari ini Pangeran masih belum melepaskan Samadi, maka Sri Baginda akan memerintahkan membuka pintu sanggar dengan paksa. Oh, apakah ada berita dari istana? Bertanya Pangeran Singanarpada. Tidak ada selain panggilan Sri Baginda, jawab kepercayaannya. Demikianlah, maka dengan diam-diam Pangeran Singanarpada memasuki istananya lewat pintu butulan. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Besok pagi, orang-orang seisi istana itu, bahkan para pengawal akan menduga bahwa Pangeran Singanarpada telah keluar dari sanggarnya dan mencucikan diri dengan air abu merang untuk mandi keramas. Mahisa Bungalan pun dipersilahkannya masuk pula ke dalam istana itu. Ia akan menjadi tamu Pangeran Singanarpada. Tetapi dengan satu penyamaran, seolah-olah Mahisa Bungalan akan mengabdikan diri pula di istana itu. Kepada kepercayaannya ia berkata, saudaraku yang mengalami masa prihatin bersama ini, telah aku bawa kemari dan agaknya ia pun ingin mengabdikan diri di istana ini, setelah ia mengenali aku bahwa aku adalah seorang pangeran. Dan aku akan menempatkannya sebagai seorang pelayan dalam. Kepercayaannya itu mengangguk-angguk. Tetapi ia mengerti bahwa setiap langkah Pangeran Singanarpada telah dipikirkannya masak-masak. Karena itu, maka ia tidak mempersoalkannya lagi. Bahkan kepercayaannya itu menduga bahwa dalam samadinya, agaknya Pangeran Singanarpada telah mendapat petunjuk tentang orang itu yang mungkin akan dapat membantu menjernihkan kekalutan pikiran Pangeran Singanarpada. Demikianlah, sejak hari itu, Mahisa Bungalan berada di istana Pangeran Singanarpada sebagai seorang pelayan dalam. Dengan demikian ia akan lebih banyak berada dekat dengan Pangeran Singanarpada. Namun dengan bijaksana Pangeran Singanarpada tidak membuat kepercayaannya menjadi kecewa, karena hadirnya seorang yang lain di dalam istana itu. Demikian pula para pelayan dalam yang lain serta para pemimpin pengawalnya. Namun pada saat-saat tertentu keduanya sempat berbicara tanpa diketahui oleh orang lain.
Maaf, bahwa aku harus bermain dengan agak kasar, sehingga kau terpaksa menjalani peran yang barangkali tidak menyenangkan, berkata Pangeran Singanarpada. Ah, tidak, jawab Mahisa Bungalan, aku senang dengan perananku. Tetapi dalam keadaan seperti ini, maka langkah kita akan terhenti. Aku akan menghadap Sri Baginda, berkata Pangeran Singanarpada, jika aku datang, maka mungkin Sri Baginda benar-benar akan marah. Baru kemudian kita akan menentukan langkah-langkah. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Agaknya Sri Baginda mempunyai kepentingan yang mendesak dengan Pangeran Singanarpada. Ketika Pangeran Singanarpada menghadap, maka wajah Sri Baginda nampak terlalu marah. Dengan nada datar Sri Baginda itu bertanya, apa yang kau lakukan selama ini? Ampun Sri Baginda. Hamba mencoba untuk mencari jalan dengan cara yang lain dari yang hamba tempuh selama ini. Hamba berada di dalam sanggar, jawab Pangeran Singanarpada. Lalu, selama ini hamba merasa kehilangan jalan. Hamba telah dicekam oleh perasaan yang belum pernah hamba rasakan sebelumnya. Hamba hampir berputus asa. Sementara itu perhitungan hamba melihat akan timbulnya satu kemungkinan yang sangat gawat bagi Kediri. Karena itu, hamba tidak ingin terjebak dalam keputusasaan. Hamba telah mencoba untuk mencari ketenangan di dalam sanggar, agar hamba tetap dapat berdiri teguh dalam kewajiban hamba. Pangeran Singanarpada berhenti sejenak, lalu ia pun bertanya, apakah ada sesuatu yang sangat mendesak Sri Baginda? Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara berat Sri Baginda berkata, aku tidak dapat menyingkir dari belitan kegelisahan. Ternyata aku memerlukan tempat untuk menampung kegelisahan ini. Selama ini kau dapat menyelamatkan Kediri yang sudah goyah dan lemah ini. Karena itu, ketika kau untuk beberapa hari tidak nampak di Paseban, aku menjadi gelisah. Jika di saat-saat yang demikian datang bencana, maka Kediri benar-benar akan tumbang. Hamba mohon maaf, berkata Pangeran Singanarpada, tetapi sebenarnya lah bahwa hamba pun sedang berusaha untuk memecahkan kegelisahan di hati hamba. Namun sementara itu, jika terjadi sesuatu yang gawat, maka para panglima di perbatasan telah mampu untuk bertindak cepat. Terutama Panji Sempanamurti. Pengalaman telah menempa mereka menjadi prajurit yang lebih baik. Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya, tetapi, apakah kau sama sekali belum menemukan jejak tentang benda pusaka yang hilang itu? Belum SN Baginda, jawab Pangeran Singanarpada, justru karena itu hamba berusaha untuk menemukan keheningan budi, agar hamba dapat menelusuri jejak mahkota yang hilang itu. Sampai kapan kau memerlukan waktu untuk itu? Bertanya Sri Baginda. Hamba tidak dapat menyebut Sri Baginda, satu perjuangan yang baru hamba lakukan tanpa dapat memperhitungkan waktu. Namun hamba menyadari bahwa hamba harus melakukannya dengan sekuat tenaga. Sebesar kemampuan hamba dan dengan taruhan yang paling berharga yang hamba miliki, nyawa hamba. Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah pada saat-saat Pangeran Singanarpada tidak kelihatan di Paseban, hati Sri Baginda menjadi sangat cemas. Seakan-akan ia telah kehilangan perisai yang akan dapat menjaga tegaknya tahta Kediri, meskipun Sri Baginda menyadari bahwa para panglima di perbatasan justru telah ditempa oleh pengalaman. Para prajurit pun menjadi semakin dewasa menanggapi keadaan. Namun Sri Baginda pun justru percaya bahwa mahkota yang hilang itu adalah tempat semayam wahyu Keraton Kediri. Tetapi demikian Pangeran Singanarpada menghadap, maka rasa-rasanya hati Sri Baginda menjadi tenang. Seakan-akan perlindungan yang selama beberapa saat bagaikan lenyap, telah kembali sebagaimana sebelumnya. Dalam keadaan yang demikian, Pangeran Singanarpada justru menjadi bimbang. Seharusnya ia berterus terang kepada Sri Baginda, bahwa untuk menemukan jejak mahkota yang hilang itu ia memerlukan waktu dan bahkan harus meninggalkan kota raja. Jika ia tidak berbuat apa-apa dan hanya menunggui istana dan Sri Baginda, maka seperti yang dikatakan oleh Mahisa Bungalan, semua usaha akan terhenti sampai sekian. Dan mahkota yang hilang itu apalagi Pangeran Lembu Sabdata tidak akan mungkin dapat diketemukan. Tetapi Pangeran Singanarpada tidak sampai hati untuk dengan serta-merta menyampaikan maksudnya meninggalkan kota raja. Sri Baginda yang baru saja menemukan ketenangannya akan menjadi gelisah kembali. Karena itu, maka Pangeran Singanarpada telah menunda kepergiannya kepada Mahisa Bungalan. Pangeran Singanarpada setibanya di istananya menjelaskan, aku tidak sampai hati untuk meninggalkan kota raja dalam 1-2 hari ini. Bahkan mungkin dalam 2-3 pekan.
Sri Baginda benar-benar berada dalam kecemasan. Kita akan dapat menunggu, berkata Mahisa Bungalan, tetapi sudah barang tentu, bahwa tanpa berbuat sesuatu, kita tidak akan dapat menemukan apapun juga. Aku menyadari, jawab Pangeran Singanarpada, namun demikian, aku akan dapat melakukannya di kota raja, satu usaha yang setidak-tidaknya akan dapat membantu merintis jalan. Apa yang dapat pangeran lakukan? Bertanya Mahisa Bungalan. Aku akan melanjutkan usahaku untuk mengetahui, siapakah yang telah berhubungan dengan Pangeran Kuda Permati pada masa pemberontakannya dan sebelumnya. Aku akan dapat menghubungi orang-orangnya yang terdekat yang berhasil ditangkap dan dipenjarakan oleh para prajurit Kediri. Dengan demikian kita akan mendapatkan nama-nama dari orang-orang yang pernah berdiri di belakangnya dan mungkin, hanya satu kemungkinan, bahwa orang yang telah mengambil Pangeran Lembu Sabdata dan kemudian mahkota itu adalah salah seorang di antara mereka meskipun kita harus mengamatinya dengan sangat cermat, jawab Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Memang hal itu dapat dilakukan oleh Pangeran Singanarpada sebagai penunjuk arah. Langkah yang manakah yang pertama-tama dapat dilakukan meskipun mungkin langkah itu tidak akan sampai ke sasaran, tetapi mungkin juga akan dapat membuka tirai yang menyelubungi rahasia hilangnya Pangeran Lembu Sabdata dan mahkota yang dipercaya menjadi tempat semacam wahyu keraton itu. Pangeran dapat mencobanya, berkata Mahisa Bungalan. Ya. Namun aku harus melakukannya sendiri. Seandainya aku sempat menemukan nama yang aku perlukan, hanya aku sajalah yang mengetahuinya. Aku memang mencurigai orang-orang Kediri. Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Tetapi tidak ada salahnya bahwa Pangeran Singanarpada bekerja dengan cermat dan berhati-hati dalam kemelut yang ternyata masih belum padam. Sepercik api yang tersisa dari pemberontakan Pangeran Kuda Permati itu masih akan dapat menjadi besar dan kembali membakar Kediri dengan api pemberontakan yang semakin besar dan berbahaya. Dengan demikian, sambil menunggu kesempatan untuk dapat meninggalkan kota raja, maka Pangeran Singanarpada yang sudah menghentikan pemeriksaan terhadap para pengikut Pangeran Kuda Permati, telah mulai lagi dengan caranya. Pangeran Singanarpada telah memanggil orang-orang yang dianggapnya dekat dengan Pangeran Kuda Permati dan bertanya kepada mereka, siapa sajalah yang pernah berhubungan dan dekat dengan Pangeran Kuda Permati. Yang mempunyai kemampuan yang tinggi dan tidak tertangkap sampai saat terakhir dari pemberontakan Pangeran Kuda Permati itu. Orang-orang itu sudah mengenal dengan baik, siapakah Pangeran Singanarpada. Sehingga demikian seorang di antara mereka memasuki ruangan seorang diri berhadapan dengan Pangeran Singanarpada, maka rasa-rasanya orang itu tidak lagi mempunyai kesempatan untuk keluar dengan kaki tegak. Karena itu, sebagian dari mereka tidak lagi berusaha untuk menyembunyikan sesuatu. Meskipun Pangeran Singanarpada tidak berbuat apa-apa, namun setiap orang di antara mereka merasa, setiap cercah bagian dari tubuh mereka seolah-olah telah mulai meremang. Tetapi yang disebut oleh sebagian besar dari mereka adalah para senapati yang hampir seluruhnya telah tertangkap atau terbunuh di peperangan. Jika ada juga 1-2 orang senapati yang disebut namanya dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup sudah mati, maka Pangeran Singanarpada yakin bahwa senapati itu tidak akan mampu melakukan sebagaimana pernah terjadi atas Pangeran Lembu Sabdata dan mengambil mahkota di gedung perbendaharaan itu. Ketika Pangeran Singanarpada berhadapan dengan seorang perwira yang terdekat dengan Pangeran Kuda Permati yang justru pada saat-saat setelah kematian Pangeran Kuda Permati dan istrinya yang membunuh diri telah menghentikan perlawanannya meskipun sebagian besar dari para pengikut Pangeran Kuda Permati masih bertempur terus, maka ia berusaha untuk mendapat keterangan yang lain dari yang selalu didengarnya dari orang-orang yang pernah dihadapkan kepadanya sebelumnya. Aku tidak memerlukan lagi nama-nama orang-orang yang berada di dalam lingkungan keprajuritan Kediri yang telah memberontak itu, berkata Pangeran Singanarpada, nama itu sudah cukup lengkap aku ketahui. Aku menginginkan nama-nama orang yang pernah berhubungan dengan Pangeran Kuda Permati di luar lingkungan keprajuritan. Mungkin ia pernah berhubungan dengan satu padepokan atau siapapun juga. Siapakah Namai Pertapa itu? Bertanya Pangeran Singanarpada. Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi kami hanya mendengar Pangeran Permati memanggilnya guru, jawab senapati itu. Lalu, tetapi meskipun ia seorang pertapa, namun ia bukan orang yang terasing. Ia mengetahui banyak hal tentang hubungan antara Kediri dan Singasari, serta tata pemerintahan yang ada di Singasari. Aku akan berhubungan dengan Arya Rumpit, berkata Pangeran Singanarpada.
Namun ia pun kemudian bertanya, apakah ia juga tahu orang ketiga? Entahlah, jawab Senapati itu, mudah-mudahan ia mengetahuinya. Sulit lagi orang ketiga itu, minta Pangeran Singanarpada. Empu Lengkon, jawab Senapati itu, aku tidak tahu apakah itu memang namanya atau sekedar sebutan. Orang itu telah memberikan sifat kandel kepada Pangeran Kuda Permati berupa sebilah keris. Agaknya keris itu adalah keris bertuah yang mampu menopang kemampuan Pangeran Kuda Permati yang memang sudah berada di atas kemampuan orang kebanyakan. Apakah kau dapat membuka sedikit kemungkinan untuk dapat menemuinya dimanapun? Bertanya Pangeran Singanarpada. Aku sama sekali tidak tahu. Entahlah dengan Arya Rumpit yang banyak mendapat tugas sebagai penghubung daripada aku sendiri. Justru karena ia seorang perwira dari pasukan berkuda, jawab Senapati itu. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Ia percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Senapati itu. Justru karena itu maka Pangeran Singanarpada sama sekali tidak berusaha mendesak tentang orang yang disebut terakhir. Empu Lengkon. Namun demikian ia berkata di dalam hatinya, mudah-mudahan Arya Rumpit pun mengetahui pula. Dengan demikian, maka Senapati itu pun segera dikembalikan ke bilik tahanannya. Sementara itu, Pangeran Singanarpada telah berusaha untuk dapat menemukan seorang tahanan yang bernama Arya Rumpit. Usaha Pangeran Singanarpada tidak terlalu sulit. Ternyata bahwa Arya Rumpit itu tidak menjadi bebanten di medan perang sehingga dengan demikian, maka ia akan dapat menjadi sumber keterangan bagi Pangeran Singanarpada. Pada pemeriksaan yang terdahulu, orang ini justru terlampaui, atau ia dapat ingkar di hadapan orang yang memeriksanya, berkata Pangeran Singanarpada di dalam hatinya. Namun seingat Pangeran Singanarpada, bukan ialah yang telah memeriksa Arya Rumpit itu. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Ia percaya kepada keterangan Senapati itu, bahwa Pangeran Kuda Permati memang tidak pernah mempergunakan ilmu seperti itu. Bahkan seandainya Pangeran Kuda Permati memilikinya, maka ia akan lebih senang datang dengan dada tengadah, kemudian bertempur untuk mencapai sasaran dengan membunuh lawan-lawannya. Namun demikian, Pangeran Singanarpada akhirnya bertanya juga tentang ketiga orang yang dimaksud itu. Senapati itu pun kemudian berkata, aku hanya dapat menyebut beberapa hal tentang mereka. Tetapi belum satu pun padepokan mereka yang aku ketahui. Pangeran Singanarpada termenung sejenak. Namun kemudian katanya, sebut apa yang kau ketahui. Senapati itu termangu-mangu. Namun kemudian ia mulai mengingat-ingat orang-orang yang pernah berhubungan dengan Pangeran Kuda Permati. Namun di antara sekian banyak orang yang dikenalnya, 3 orang yang telah menarik perhatian. Ulangi, siapakah 3 orang yang kau sebut terakhir? Berkata Pangeran Singanarpada, nampaknya mereka perlu mendapat perhatian. Itulah sebabnya, mereka aku sebut terakhir, karena menurut pendapatku. Mereka jugalah yang paling berpengaruh atas Pangeran Singanarpada, jawab Senapati itu. Yang kemudian mengulangi menyebut 3 orang yang dikatakannya dalam urutan terakhir, seorang yang disebut Panembahan Bajang. Seorang Panembahan yang bertubuh kecil. Namun memiliki ilmu yang sulit dicari duanya. Menurut pendengaranku, Panembahan ini datang dari timur. Aku belum tahu di manakah padepokannya. Namun seorang pengawal Pangeran Kuda Permati pernah datang ke padepokan itu. Kau tahu, siapakah pengawal itu? Berkata Pangeran Singanarpada. Seorang senapati dari pasukan berkuda. Menurut pengertianku, ia tidak terbunuh dalam peperangan, karena aku pernah melihatnya juga tertawan, jawab senapati itu, namanya Arya Rumpit. Oh, Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk, aku mengenalnya. Arya Rumpit, seorang senapati dari pasukan berkuda. Ya. Arya Rumpit pernah datang ke padepokan Panembahan Bajang, berkata senapati itu pula. Lalu, Arya Rumpit pulalah yang pernah datang kepada orang kedua. Seorang pertapa yang jarang nampak bersama Pangeran Kuda Permati. Tetapi pertapa itu pulalah yang telah banyak memberikan ilmu kepada Pangeran Kuda Permati. Latah penganjur yang paling gigih agar Pangeran Kuda Permati melepaskan diri dari ikatan hubungan dengan Singasari yang dianggapnya telah menghina Kediri. Perwira Pangeran Kuda Permati itu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud Pangeran Singanarpada. Tetapi ia ragu-ragu untuk mengatakannya. Kisanak, berkata Pangeran Singanarpada, aku minta kau menyadari keadaan yang dihadapi oleh Kediri. Aku memang dapat memaksamu untuk berbicara. Tetapi aku kira, aku tidak bermaksud demikian.
Aku berharap bahwa kau yang telah mengalami perang yang berakhir dengan kehancuran di mana-mana itu dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang jernih menghadapi keadaan sekarang ini. Perwira itu mengangguk-angguk. Sebenarnya ia pun tidak ingin melihat lagi mereka sebagaimana yang pernah dibuat oleh Pangeran Kuda Permati semasa hidupnya. Sementara itu Pangeran Singanarpada, aku minta kesadaranmu Kisanak. Bagaimanapun juga ternyata kau adalah putra Kediri. Bahkan dalam jenjang keprajuritan, kau adalah seorang perwira yang pernah menjadi senapati terdapat dengan Pangeran Kuda Permati. Apakah kau tidak menjadi iba melihat Kediri dibakar api pertempuran dan memuaskan iba melihat Kediri dibakar api pertempuran dan memuaskan putra-putra terbaiknya? Perwira itu mengangguk-angguk. Katanya, sebaiknya keadaan yang parah itu tidak terulang lagi. Kau dapat membantu menciptakan satu suasana yang lebih baik. Jika kau dapat menyebut nama orang-orang yang pernah berhubungan dengan Pangeran Kuda Permati, berkata Pangeran Singanarpada, sebab hilangnya Pangeran Lembu Sabdata akan dapat menumbuhkan satu keadaan sebagaimana pernah terjadi. Dan kau melihat, akibat dari peristiwa itu bagi Kediri. Perwira itu mengangguk-angguk. Ada satu beban yang terasa memberati hatinya. Ia memang dapat mengelak sebagaimana seharusnya dilakukan. Perwira itu tahu pasti, dengan siapa ia berhadapan. Tetapi sebenarnya lah, sebagai seorang senapati yang tangguh, ia tidak gentar seandainya ia harus menghadapi tekanan kekerasan. Dan ia pun akan sanggup untuk tetap membungkam bahkan sampai nyawanya terlepas dari tubuhnya. Namun yang membebaninya bukan perasaan gentar menghadapi tekanan kekerasan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh istri Pangeran Kuda Permati sendiri dengan mengorbankan orang yang paling dicintainya bahkan menuntut kematiannya sendiri, maka seharusnya ia pun melakukannya. Ia harus membantu memadamkan sumber api itu sendiri. Tetapi sebenarnya lah senapati itu tidak tahu pasti, orang-orang yang manakah yang pantas untuk dicurigai mengambil Pangeran Lembu Permati. Namun demikian, agaknya jika ia memang menghendaki membantu mencegah timbulnya lagi bantuan kekerasan dan pembunuhan, maka ia dapat menyebut beberapa nama, meskipun ada kemungkinan bahwa nama-nama yang disebutnya itu ternyata tidak ada hubungannya dengan hilangnya Pangeran Lembu Sabdata. Nah, kemudian terserah kepadamu, berkata Pangeran Singanarpada selanjutnya, tetapi satu hal yang ingin aku katakan, aku tidak akan memaksa lagi seseorang untuk berbicara, kecuali atas kesadarannya sendiri. Tidak seorang pun yang akan dapat memaksa aku berbicara Pangeran, berkata senapati itu, tetapi sebagaimana telah aku alami sendiri, betapa parahnya Kediri jika terjadi lagi permusuhan seperti pada masa hidupnya Pangeran Kuda Permati. Lepas dari salah dan benar, namun Kediri benar-benar telah menjadi neraka. Karena itu, alangkah terpujinya langkah yang diambil oleh istri Pangeran Kuda Permati dipandang dari satu segi, meskipun akan berlawanan jika dinilai dari segi lain. Kau bebas untuk memilih, berkata Pangeran Singanarpada, yang manakah yang baik dan dipandang dari lagi mana menurut kehendakmu sendiri. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku akan menyebut beberapa nama. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa senapati itu telah menyebut beberapa nama orang-orang berilmu yang pernah dihubungi oleh Pangeran Kuda Permati menurut pengetahuannya. Apakah mereka tidak terlibat dalam pertempuran? Bertanya Pangeran Singanarpada. Ada di antara mereka yang langsung memasuki medan dengan para pengikutnya, tetapi ada di antara mereka yang tidak, yang sekedar membantu dengan cara yang lain. Bahkan ada 2-3 orang yang memberikan bantuan dengan cara yang sangat khusus. Mereka adalah orang-orang berilmu tinggi yang seakan-akan telah menggabungkan kemampuan mereka dan melimpahkannya kepada Pangeran Kuda Permati, berkata senapati itu. Maksudmu 2-3 orang itu bersama-sama memberikan ilmu mereka masing-masing kepada Pangeran Kuda Permati, bertanya Pangeran Singanarpada. Ya, jawab senapati itu. Tetapi apakah kau tahu, siapakah di antara mereka yang memiliki ilmu siret yang sangat tajam, bertanya Pangeran Singanarpada mendesak. Senapati itu menggeleng. Katanya, sayang, aku tidak mengetahuinya. Namun ternyata Pangeran Kuda Permati sendiri sampai akhir hidupnya tidak pernah mempergunakan ilmu seperti itu. Sebenarnya lah bahwa Arya Rumpit baru untuk pertama kali berhadapan langsung dengan Pangeran Singanarpada. Namun demikian bukan berarti bahwa Arya Rumpit tidak mengenal Pangeran Singanarpada. Sebagai seorang senapati maka ia telah mengenal Pangeran Singanarpada dengan baik, bahkan Pangeran Singanarpada pun telah mengenalnya.
Marilah, Pangeran Singanarpada mempersilahkan, kita bertemu lagi. Sayang, dalam keadaan yang kurang memadai Pangeran, jawab Arya Rumpit. Seorang senapati dari pasukan berkuda. Keadaan telah menentukan, cara yang paling baik bagi pertemuan kita kali ini adalah cara ini, jawab Pangeran Singanarpada. Arya Rumpit mengerutkan keningnya. Namun ia masih juga menjawab, Pangeranlah yang menentukan. Ya, karena kau adalah seorang tawanan, berkata Pangeran Singanarpada dengan tegas. Arya Rumpit mengangguk. Jawabnya, Pangeran benar. Aku sekarang seorang tawanan dan Pangeran adalah orang yang menawan aku. Karena itu, maka kau harus menyadari apa yang mungkin terjadi, berkata Pangeran Singanarpada. Arya Rumpit memandang Pangeran Singanarpada dengan wajah yang membayangkan ketabahan hati seorang senapati. Namun dengan penuh kesadaran akan kedudukannya pada pertemuan itu. Bahwa ia memang berhadapan dengan seorang pangeran yang berhati singa. Arya Rumpit, berkata Pangeran Singanarpada, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Aku yakin bahwa kau mengetahuinya. Karena itu, maka aku minta kau dapat menjawab sebagaimana kau ketahui. Silahkan Pangeran, berkata Arya Rumpit, aku tidak akan dapat berbuat lain kecuali menjawab semua pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, desis Pangeran Singanarpada, dengan demikian kau akan membantu menghindarkan Kediri dari malapetaka yang lebih besar. Arya Rumpit mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, aku mengerti. Kematian-kematian yang telah terjadi di Kediri Karang menjadi tanpa arti. Selama masih ada orang-orang yang menentang penempatan kembali tataran derajat Kediri, maka selama itu usaha untuk hal itu tidak akan berhasil. Tepat, berkata Pangeran Singanarpada, langkah yang diambil oleh Pangeran Kuda Permati tidak lebih dari penyebaran kematian yang sia-sia. Tidak ada apapun yang akan dicapai meskipun seandainya Pangeran Kuda Permati berhasil merebut Kediri dengan caranya, karena Singasari akan dapat melakukan satu langkah yang akan menyebabkan keadaan Kediri semakin parah. Mungkin Kediri akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya dan tidak akan mungkin bangkit kembali. Arya Rumpit mengerutkan keningnya. Ia kurang sependapat dengan Pangeran Singanarpada. Sebagai senapati yang berjuang atas dasar satu sikap yang diyakini, maka Arya Rumpit pun berkata, jika Kediri utuh dan bulat, maka Singasari tidak akan dapat menindas kekuatan Kediri. Satu mimpi yang buruk, berkata Pangeran Singanarpada, seolah-olah kita tidak mengetahui kekuatan Singasari yang sebenarnya. Tetapi jika memang demikian, maka adalah satu kebodohan yang tidak dapat dimanfaatkan, karena kebodohan itu ternyata akan dapat memusnahkan Kediri. Arya Rumpit termangu-mangu sejenak tetapi ia pun menyadari bahwa perbedaan sikap itu memang sulit untuk dipertemukan. Dalam kedudukannya maka agaknya tidak ada gunanya baginya untuk membantah. Pangeran Singanarpada tentu juga mempunyai landasan sikap yang kuat. Karena Arya Rumpit tidak menjawab, maka Pangeran Singanarpada pun berkata selanjutnya, Arya Rumpit. Sebenarnya aku mengharap bantuanmu dalam kedudukannya. Dalam pertempuran yang telah berlangsung sekian lama dengan menelan korban sekian banyaknya, ternyata kita masih belum mencapai satu penyelesaian yang tuntas. Kami ingin berhubungan dengan orang-orang yang pernah menjadi landasan kekuatan Pangeran Kuda Permati. Aku ingin berbicara dengan mereka sehubungan dengan hilangnya Pangeran Lembu Sabdata. Jika hilangnya Pangeran Lembu Sabdata itu merupakan atau persiapan bagi satu kekuatan sebagaimana pernah dilakukan oleh Pangeran Kuda Permati, maka kau akan dapat membayangkan bahwa yang pernah terjadi akan terulang kembali. Mungkin akan menjadi lebih dahsyat lagi dari neraka yang pernah diciptakan oleh Pangeran Kuda Permati. Arya Rumpit menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia berbeda sikap, tetapi ia pun mengakui bahwa jika Pangeran Lembu Sabdata kemudian mengambil langkah seperti Pangeran Kuda Permati maka yang terjadi tidak akan lebih berarti dari langkah yang pernah diambil oleh Pangeran Kuda Permati itu. Seperti senapati yang mendampingi Pangeran Kuda Permati pada saat terakhirnya dan menghentikan perlawanannya terhadap kekuatan Pangeran Singanarpada, maka Arya Rumpit pun tidak melihat bahwa langkah-langkah yang sama akan dapat memberikan arti. Bahkan ia telah menduga bahwa langkah yang diambil oleh Pangeran Singanarpada dengan mencari keterangan tentang orang-orang yang pernah melandasi kekuatan Pangeran Kuda Permati itu adalah karena telah tercium adanya usaha ke arah itu. Untuk beberapa saat lamanya Arya Rumpit itu termangu-mangu. Ada beberapa macam pertimbangan yang bergejolak di dalam hatinya.
Bagaimanapun juga rasa-rasanya sangat berat baginya untuk mengkhianati setiap pengikut Pangeran Kuda Permati. Apalagi orang-orang yang pernah melandasi perjuangan Pangeran Kuda Permati dengan ilmu dan sifat kandel. Namun keterangan Pangeran Singanarpada memang masuk di akalnya. Orang-orang yang telah memberikan bekal ilmu dan pusaka kepada Pangeran Kuda Permati itu, seakan-akan tidak ikut mengalami betapa pahitnya perjuangan. Seperti seorang penyambung ayam yang memasang taji di kaki ayam jantannya. Namun yang kemudian masuk ke arena dan bertarung sampai mati adalah ayam itu sendiri. Sementara itu penyambung ayam itu akan mencari ayam yang lain yang akan dilemparkan pula ke arena untuk mati atau menang dan memberikan keuntungan yang besar baginya. Apakah kau melihat kemungkinan bahwa pusaka Pangeran Lembu Sabdata atau orang-orang yang berdiri di belakangnya sebagaimana pada masa Pangeran Kuda Permati itu akan mencapai satu hasil sebagaimana diharapkan, atau sekedar menambah angka kematian yang sia-sia? Bertanya Pangeran Singanarpada. Arya Rumpit menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, cara Pangeran memeras keterangan kali ini ternyata tidak sebagaimana aku duga. Tetapi justru karena itu agaknya Pangeran telah berhasil. Aku justru merasa ingin menyebut orang-orang yang Pangeran anggap landasan perjuangan Pangeran Kuda Permati itu, karena mereka seakan-akan membiarkan Pangeran Kuda Permati tenggelam dalam gejolak perjuangannya tanpa berbuat apa-apa selain menonton sebagaimana menonton ayam sabungannya yang mati di arena. Dan kini mereka telah mengambil Pangeran Lembu Sabdata untuk dijadikan ayam sabungan mereka yang baru dan kemudian membiarkannya mati sebagaimana Pangeran Kuda Permati. Pangeran Singanarpada mengerutkan keningnya. Agaknya Arya Rumpit pun mempunyai penilaian yang hampir sama meskipun tanpa mengorbankan keyakinannya, karena sebenarnya lah bahwa Arya Rumpit seakan-akan telah menuntut kepada orang-orang yang melepaskan Pangeran Kuda Permati berjuang sampai batas kematiannya. Karena itu, Pangeran Singanarpada tidak mendesaknya. Ia menunggu saja sampai saat Arya Rumpit mengucapkan karena dorongan kehendaknya sendiri. Karena Pangeran Singanarpada menyadari bahwa apabila orang itu tersinggung, mungkin ia akan membatalkan niatnya. Jika demikian maka tidak akan ada cara untuk dapat memeras keterangannya bahkan sampai kematiannya sekalipun. Justru karena Pangeran Singanarpada tidak menyahut atau bahkan mendesaknya, maka Arya Rumpit telah bercerita tentang orang-orang yang telah mendorong dan kemudian memberikan bekal ilmu kepada Pangeran Kuda Permati. Katanya kemudian, nah, jika Pangeran ingin bertindak atas mereka, lakukan. Pangeran Singanarpada termangu-mangu. Keterangan yang diberikan oleh Arya Rumpit itu sesuai dengan keterangan Senapati yang pada saat pergolakan terjadi dekat dengan Pangeran Kuda Permati, yang telah menghentikan perlawanan setelah Pangeran Kuda Permati terbunuh justru oleh istrinya sendiri. Arya Rumpit pun telah menyebut pula 3 orang sebagaimana pernah dikatakan oleh Senapati itu dan Arya Rumpit pun telah menunjukkan padepokan mereka masing-masing. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, aku percaya sepenuhnya kepadamu Arya Rumpit. Aku berterima kasih karena kau telah bersedia membantu aku, meskipun dengan tujuan yang lain. Tetapi keteranganmu itu telah memberikan batasan, kemana sebaiknya aku bergerak, meskipun ada kemungkinan justru bukan ketiga orang itu yang melakukannya. Memang mungkin Pangeran. Tetapi jika yang melakukannya orang lain, maka aku tidak akan dapat memberikan petunjuk apapun juga, berkata Arya Rumpit. Baiklah. Aku akan mulai dengan ketiga orang itu, jawab Pangeran Singanarpada. Tetapi Pangeran harus berhati-hati. Aku tahu bahwa Pangeran Singanarpada memiliki ilmu yang sulit dicari bandingnya. Tetapi ketahuilah Pangeran, bahwa ketiga orang itu, atau seorang-seorang di antara mereka, adalah orang-orang yang melampaui tataran orang kebanyakan. Mereka seakan-akan memiliki ilmu iblis yang gegirisi. Aku akan mencobanya, sahut Pangeran Singanarpada, mudah-mudahan aku dapat menemukannya. Iblis-iblis itu tidak sendiri di dalam padepokan mereka. Mungkin ada putut atau cantrik terpercaya yang juga memiliki ilmu. Karena itu, Pangeran jangan membawa pengawal biasa, atau jika Pangeran membawa pengawal prajurit, bawalah pasukan segelar sepapan. Kepung padepokan itu satu demi satu dan hancurkan mereka sampai ke akarnya, berkata Arya Rumpit. Nampaknya kau mendendam, desis Pangeran Singanarpada yang baru dapat diucapkannya setelah Arya Rumpit menyebut ketiga orang yang dimaksud. Wajah Arya Rumpit menegang. Namun ia menjawab dengan jujur, ya.
Justru mereka tidak melibatkan diri langsung setelah Pangeran Kuda Permati terseret oleh arus pemberontakannya, sehingga kematiannya, jawab Arya Rumpit. Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Tugas yang terbentang di hadapannya ternyata akan merupakan beban yang memang berat dan sulit untuk diselesaikan. Tetapi tidak ada tugas yang diingkari oleh Pangeran Singanarpada. Sejenak kemudian maka katanya kemudian, aku berterima kasih kepadamu, Arya Rumpit. Barangkali kau dapat memperalat aku untuk melepaskan dendammu. Tetapi sebenarnya aku sendiri sangat berkepentingan. Mungkin salah seorang di antara merekalah yang telah mengambil Pangeran Lembu Sabdata. Silahkan Pangeran, berkata Arya Rumpit kemudian, mudah-mudahan Pangeran berhasil, sehingga Pangeran Lembu Sabdata tidak akan menjadi ayam sabungan yang kedua yang akan dilemparkan sampai mati ke arena. Dengan demikian, maka Arya Rumpit pun telah dikembalikan ke dalam bilik tahanannya, sementara Pangeran Singanarpada sempat berbincang dengan Mahisa Bungalan ketika ia berada di istananya kembali. Apakah kita akan pergi ke padepokan-padepokan itu? Bertanya Mahisa Bungalan. Ya. Kita akan pergi. Tidak banyak padepokan yang harus kita datangi. Hanya 3. Mudah-mudahan kita akan berhasil, berkata Pangeran Singanarpada. Mudah-mudahan Pangeran Lembu Sabdata ada di salah satu di antara ketiga padepokan yang disebut itu, jawab Mahisa Bungalan. Tetapi aku harus berbicara dengan Sri Baginda. Mudah-mudahan Sri Baginda tidak berkeberatan jika aku meninggalkan Kediri. Mungkin tidak terlalu lama, tetapi mungkin kita tidak akan kembali, berkata Pangeran Singanarpada. Kenapa? Bertanya Mahisa Bungalan. Arya Rumpit telah mengatakan bahwa padepokan-padepokan itu merupakan tempat-tempat yang sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak dikehendaki. Orang-orang yang disebut oleh Arya Rumpit dan senapati yang terdekat dengan Pangeran Kuda Permati itu adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Jawab Pangeran Singanarpada, tetapi itu adalah tanggung jawab seorang prajurit. Mahisa Bungalan pun menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menyadari bahwa salah satu kemungkinan yang dapat terjadi dengan tugasnya adalah kematian. Demikianlah keduanya telah bersepakat untuk mencari orang-orang yang sudah disebut oleh Arya Rumpit. Meskipun mungkin yang akan mereka dapatkan sekedar keterangan, namun jika keterangan itu dapat memberikan kejelasan mengenai masalah yang dihadapi oleh Kediri, maka keterangan itu akan menjadi sangat berarti. Namun yang harus dilakukan lebih dahulu oleh Pangeran Singanarpada adalah mohon diri kepada Sri Baginda, sementara itu ia harus menghubungi para panglima di perbatasan kota raja untuk bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika Pangeran Singanarpada menghadap Sri Baginda, maka seperti yang diduganya, Sri Baginda merasa agak berkeberatan untuk memberikan izin kepada Pangeran Singanarpada untuk meninggalkan kota raja. Jika terjadi sesuatu, maka tidak ada orang yang dapat aku ajak berbincang sekarang ini, berkata Sri Baginda. Sebenarnya Sri Baginda tidak perlu mencemaskan keadaan sekarang ini. Suasananya menjadi semakin baik. Sementara itu kesiagaan prajurit di daerah perbatasan menjadi semakin mantap. Pangeran Singanarpada berusaha meyakinkan, Panji Sempanamurti adalah seorang senapati yang dapat dipercaya, sementara itu senapati yang lain di perbatasan juga telah menjadi semakin baik dalam tugasnya. Sri Baginda masih juga ragu-ragu. Namun Pangeran Singanarpada menjelaskan, Sri Baginda. Sementara ini hamba telah mengamati perkembangan keadaan. Sudah tentu jika terjadi satu gerakan, maka hal itu tidak akan dapat dilakukan dengan tiba-tiba. Satu kekuatan tentu harus disusun, sehingga baru kemudian gerakan itu dapat dilakukan. Sementara kekuatan itu disusun, maka para petugas Sandi Kediri yang semakin tajam mengamati keadaan setelah pengalaman pahit yang terjadi baru-baru ini, tentu akan dapat menciumnya. Sri Baginda mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, aku mengerti. Tetapi aku pun mencemaskan dalam tugasmu yang berat itu. Apakah tidak ada orang lain yang dapat kau percaya untuk pergi? Sementara kau bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sepeninggal Pangeran Lembu Sabdata? Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Sri Baginda. Dalam tugas yang berat ini, hamba tidak akan dapat sekedar mempercayakan kepada orang lain. Memang mungkin hamba tidak akan dapat kembali karena hamba gagal keluar dari tugas ini dengan selamat. Tetapi masih ada beberapa orang senapati yang dapat dipercaya. Pangeran-pangeran yang lain, jika Sri Baginda menunjuknya dengan dukungan para senapati akan dapat menyelesaikan persoalan,
Sedangkan jika Sri Baginda tidak lagi mampu mengatasi persoalan yang timbul dengan dukungan para senapati, maka Sri Baginda dapat berhubungan dengan Singasari. Sri Baginda termangu-mangu. Tetapi ia menyadari bahwa yang akan dilakukan oleh Pangeran Singanarpada itu adalah sebagian dari satu usaha untuk ketenangan Kediri. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain bagi Sri Baginda selain mengizinkannya. Karena itu, setelah dipertimbangkan masak-masak maka Sri Baginda pun kemudian berkata, Pangeran Singanarpada, aku memang tidak dapat mencegahmu. Kepergianmu juga merupakan salah satu usaha untuk ketenangan Kediri. Namun pesanku, kau harus sangat berhati-hati. Jika kau merasa bahwa usahamu tidak akan berhasil, maka lebih baik usahamu itu kau lepaskan. Kau kembali ke kota raja dan membuat persiapan-persiapan seperlunya. Hamba Sri Baginda, jawab Pangeran Singanarpada, hamba akan selalu membuat perhitungan-perhitungan, yang manakah yang paling menguntungkan untuk dilakukan. Demikianlah, maka Sri Baginda pun akhirnya telah mengizinkan Pangeran Singanarpada untuk pergi. Namun dengan berbagai macam pesan dan permintaan-permintaan. Sementara itu, Pangeran Singanarpada pun berpesan, agar kepergiannya dirahasiakan. Tidak ada orang lain yang perlu diberitahukan tentang kepergiannya itu. Jika perlu, justru Sri Baginda hamba mohon untuk memberikan kesan, bahwa hamba kembali memasuki sanggar sebagaimana hamba lakukan beberapa waktu yang lewat, mohon Pangeran Singanarpada. Dengan penuh pengertian Sri Baginda mengangguk-angguk sambil menjawab, aku akan melakukannya. Karena itulah, maka ketika Pangeran Singanarpada meninggalkan kota raja, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali kepercayaannya. Seperti pada waktu ia memasuki halaman istananya, maka Pangeran Singanarpada pun meninggalkan istananya dengan meloncati dinding. Tetapi Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan yang menyertainya menjadi terkejut. Demikian mereka turun ke dalam kegelapan, di luar dinding halaman mereka mendengar desir di belakang mereka. Ketika mereka dengan cepat memperhatikan arah suara itu, maka mereka telah melihat dua sosok bayangan yang meloncat turun. Jantung Pangeran Singanarpada dan Mahisa Bungalan pun menjadi berdegupan. Dengan serta-merta keduanya telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kedua sosok tubuh itu harus ditangkapnya agar tidak membocorkan rahasia kepergian Pangeran Singanarpada. Namun tiba-tiba saja terdengar seorang di antara keduanya berdesis, aku Kakang. Siapa? Mahisa Bungalan menegaskan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jawab suara itu. Oh, anak itu, geram Mahisa Bungalan, kenapa kau membuat kami terkejut? Dan apa kerjamu di sini? Aku ingin menyusul Kakang, jawab Mahisa Murti, mungkin Kakang memerlukan bantuan kami. Tetapi caramu bukan cara yang baik, jawab Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Baru kemudian Mahisa Murti menjawab, kami ingin melihat-lihat suasananya. Kami tidak yakin bahwa kami akan dapat memasuki lingkungan istana Pangeran Singanarpada melalui jalan lain. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, aku memohon maaf bagi keduanya Pangeran. Baiklah, jawab Pangeran Singanarpada yang sebenarnya kurang senang juga atas tingkah kedua anak muda itu. Sementara itu, Mahisa Bungalan pun bertanya, kenapa kau tinggalkan rumah? Apakah kau sudah selesai dengan latihan terakhir yang harus kau jalankan dengan ilmumu? Sudah Kakang. Pada saat Kakang meninggalkan rumah, maka aku sudah mendekati laku terakhir itu. Demikian kami berdua menyelesaikan laku terakhir dalam tuntunan ayah dan Paman Witantra, maka kami mohon diri untuk menyusul Kakang, jawab Mahisa Murti. Bagaimana jika kalian tidak dapat bertemu dengan aku, bertanya Mahisa Bungalan, kami dapat menempuh dua jalan. Kembali pulang atau kembali ke tugas-tugasku dengar pertanda cincin sandi ini, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Bungalan termangu-mangu sejenak. Kemudian ia pun bertanya pula, kapan kau memasuki halaman ini? Sejak senja. Kami merasa bingung, bagaimana caranya untuk dapat menemui Kakang. Kami telah menunggu beberapa lama. Tetapi kami tidak melihat Kakang sama sekali. Baru kemudian kami melihat Kakang keluar dari pintu samping dan justru keluar dari halaman istana ini. Sudahlah, berkata Pangeran Singanarpada, sekarang kita bicarakan, bagaimana dengan kedua adikmu. Bahwa keduanya bukan anak-anak lagi, telah ternyata bahwa keduanya mampu menyelesaikan laku terakhir dari puncak ilmunya.
Karena itu menurut perhitunganku, maka keduanya telah memiliki bekal yang cukup untuk memasuki dunia olah kanuragan dengan segala macam semak dan durinya. Ya. Jika tidak, maka ayah tentu tidak akan melepaskannya, sahut Mahisa Bungalan. Namun kemudian ia masih bertanya kepada kedua adiknya, "Hei, apakah kalian berhasil dengan baik melampaui hambatan terakhir dalam laku yang kalian jalani?" "Ya. Kakang," jawab Mahisa Murti, "kami berhasil dengan baik menurut keterangan ayah dan Paman Witantra." "Baiklah. Marilah, kita keluar dari kota raja. Baru kemudian kita menentukan langkah-langkah," berkata Mahisa Bungalan kemudian. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan Pangeran Singanarpada pun segera beringsut dari tempatnya dan meninggalkan istana Kapangranan untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam perjalanan keluar kota itu Mahisa Bungalan masih bertanya, "Laku yang kalian jalani nampaknya begitu tergesa-gesa. Hanya berselisih sedikit saja dari keberangkatanku. Apakah ayah dan Paman Witantra memang mempercepat laku yang harus kau jalani?" "Tidak," sahut Mahisa Murti, "kami menjalani laku sebagaimana direncanakan." "Tidak ada yang dipercepat," Mahisa Bungalan mengangguk-angguk. Agaknya karena ia sendiri sibuk dengan usaha untuk mencapai puncak ilmu yang diwarisinya dari Mahisa Agni. Maka Mahisa Bungalan kurang dapat mengikut tahap-tahap laku yang ditempuh adiknya, sehingga terasa begitu cepat selesai. Namun Mahisa Bungalan pun menyadari bahwa dalam waktu pengembaraannya, kedua adiknya itu dengan tekun di dalam sanggar untuk mempersiapkan diri. Demikianlah, maka dengan sangat hati-hati mereka telah keluar dari dinding kota. Untuk menghindari bermacam-macam masalah, maka mereka tidak keluar melalui pintu gerbang yang dijaga oleh para pengawal. Tetapi mereka telah meloncati dinding. Malam itu juga maka keempat orang itu telah menjadi semakin jauh dari dinding kota raja, melintasi daerah kuasa para panglima di perbatasan dan ketika fajar menyingsing, mereka tengah menyusuri jalan yang semakin jauh. "Kita langsung menuju ke sasaran. Kita memerlukan waktu 2 hari perjalanan," berkata Pangeran Singanarpada. Mahisa Bungalan mengangguk. Namun kemudian ia berdesis di telinga Pangeran Singanarpada, "Bagaimana dengan kedua adikku?" Pangeran Singanarpada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Bukankah kau percaya kepada kedua adikmu?" "Ya. Aku percaya kepada mereka. Apalagi mereka sebenarnya memiliki pertanda cincin petugas sandi dari Singasari," jawab Mahisa Bungalan. Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian kita tidak mempunyai keberatan. Tetapi mereka harus mengerti bahwa kita menempuh satu perjalanan yang berbahaya. Yang harus aku pertanyakan adalah justru kau dan kedua adikmu. Kalian adalah 3 orang bersaudara." "Kenapa jika kami bersaudara?" bertanya Mahisa Bungalan. "Aku kadang-kadang menasehatkan kepada prajurit-prajuritku yang akan pergi ke medan perang. Jika ada di antara mereka kakak beradik, aku memberi kesempatan kepada mereka untuk tinggal salah seorang di antaranya." Mahisa Bungalanlah yang kemudian mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Pangeran Singanarpada. Katanya, "Aku mengerti Pangeran. Jika terjadi bencana, biarlah kami tidak digulung bersama-sama." "Ya," Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. "Mudah-mudahan kami tidak mengalami nasib buruk, sehingga ayah kami akan kehilangan ketiga anaknya sekaligus," berkata Mahisa Bungalan, "tetapi ayah pun adalah seorang pengembara pada masa mudanya, bahkan pekerjaan ayah pun menuntut agar ayah sebagai pedagang wesi aji dan batu-batuan masih juga harus mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu ayah tentu menyadari bahaya yang mengancam kami, sementara ayah justru telah mengirimkan kedua adikku itu kepadaku. Maksudnya tentu berlawanan dengan kecemasan pangeran. Ayah bermaksud agar kami dapat saling menolong." Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah jika demikian. Tetapi kalian bertiga harus dapat membagi tugas dan kewajiban kalian sehingga kemungkinan yang paling buruk akan dapat dihindari." "Baiklah Pangeran. Kita akan melihat suasana pada saat-saat kita sudah mendekati sasaran. Pangeranlah yang akan memilih, yang manakah yang akan kita datangi lebih dahulu." Pangeran Singanarpada mengangguk-angguk. Katanya, "Kita akan berjalan beberapa ratus patok lagi. Kita akan dapat beristirahat karena semalam-malaman kita berjalan terus." Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia pun berpaling juga kepada kedua adiknya.
Kedua orang itu tentu merasa letih juga karena mereka menempuh perjalanan sejak hari sebelumnya, sehingga ketika senja turun keduanya telah memasuki halaman istana Pangeran Singanarpada. Tetapi Mahisa Bungalan tidak menanyakannya. Meskipun letih, tetapi kedua adiknya tentu telah mampu mengatur kemampuan tubuh mereka karena latihan-latihan yang mereka jalani sebelumnya. Namun bagaimanapun juga, Mahisa Bungalan memang menganggap perlu bahwa mereka harus beristirahat. Apalagi perjalanan mereka sudah cukup jauh, serta dengan pakaian yang mereka kenakan, maka tidak seorang pun akan mengepali mereka lagi sebagai orang-orang dari lingkungan istana dan keprajuritan. Keempat orang itu masih berjalan sampai matahari naik sepenggalah. Ketika mereka melintasi sebuah pasar yang ramai, maka Pangeran Singanarpada mengajak mereka untuk berhenti barang sebentar. Kita singgah di salah sebuah warung. Tiba-tiba saja aku ingin minuman-minuman panas sebagaimana kebiasaanku tiap pagi, berkata Pangeran Singanarpada. Demikianlah, maka keempat orang itu pun telah singgah di sebuah warung di luar pasar yang ramai itu. Keempat orang itu sudah tidak perlu lagi mencemaskan tentang kehadirannya, bahwa akan ada orang yang mengenalnya. Dengan gaya sebagaimana para petani, maka keempat orang itu pun telah memesan makanan dan minuman. Pada kesempatan itu pula Mahisa Bungalan telah memberitahukan kepada kedua adiknya, apa yang harus mereka lakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Mahisa Bungalan menyebut arah kepergian mereka. Kami belum pernah melihat padepokan-padepokan itu, berkata Mahisa Bungalan, kami mendapat petunjuk arah dan ciri-ciri orang yang akan kita temui. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka menyadari bahwa tugas mereka adalah tugas yang cukup berat. Mencari Pangeran Lembu Sabdata dan mahkota yang hilang itu. Bukankah kalian pernah mengenal Pangeran Lembu Sabdata? Bertanya Mahisa Bungalan, mungkin ada perubahan-perubahan pada dirinya, umurnya pun semakin tua seperti umur kalian yang memanjat pula. Tetapi mungkin juga Pangeran Lembu Sabdata dengan sengaja telah berusaha untuk berubah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahisa Murti menyahut, kami akan berusaha untuk dapat mengenalinya jika kami menemuinya. Mudah-mudahan kami tidak dikelabui oleh usaha yang memang mungkin dilakukannya. Kita bersama-sama akan berusaha, sahut Pangeran Singanarpada, ia adalah saudaraku. Aku mengenalnya sebagaimana aku mengenal diriku sendiri. Tetapi memang ada satu kemungkinan bahwa dengan sengaja ia berusaha untuk berubah. Karena itu, maka diperlukan daya ingat yang kuat jika kita bertemu dengan Lembu Sabdata. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk pula. Sementara itu, makanan dan minuman yang mereka pesan pun telah tersedia. Pangeran Singanarpada pun telah meneguk minuman panasnya. Badannya yang terasa dingin telah menjadi segar. Bersambung ke bab 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.